Hello, welcome back to Anthem, Anderi and the Theater of the Mind. Kali ini gue mau bahas lagi seputar Self-Rediscovery Part 3 and again through Blink-182. Di episode Self-Rediscovery Part 2 gue sempat cerita ya kalau performance-nya Blink-182 pas April 2023 di Coachella. Setelah mereka reunion, itu jadi momen semacam gue menemukan kembali bagian dari diri gue yang selama ini kesuppressed, yaitu a joyful, expressive, boyish girl that I was yang ternyata ngasih banyak energi positif buat gue saat itu. Gak disangka ternyata banyak juga yang segitu antusiasnya ya sama pembahasan Blink-182. Jadi kali ini gue lanjutkan lah perbincangan tentang Blink-182 bersama seorang musisi yang salah satu kesibukannya adalah sebagai drummernya Lala Huta. Please welcome Bonnie Eko. Halo semuanya, halo, thank you. Hai Bonnie. Keren banget ngomongin Blink nih. Bonnie Eko nih eco-friendly gak ya? Oh, eco-friendly. Yang biasa dibungkus-bungkus makanan ya, eco-friendly. Iya kan? Iya. Cinta Bisa lingkungan juga, bisa. Kan kamu? Banget harus. Di Wajib era sekarang ya? harus wajib. Tapi aku seneng banget lah kita berdua kali ini matching. Pink, warnanya. pink. Kamu pink fuchsia tadi Pink kita fuchsia. ngomong. Kamu pink apa tuh? Ini kayak pink aja Pink ya. jambon kalau orang Jawa Pink bilangnya. Oh, pink jambon. Bonnie apa kabar sih? Baik. Seneng banget bisa ketemu langsung. Biasanya cuma lihat di TV doang. Oh, terima kasih ya. Ceritain dong, lo awalnya jadi seorang musisi tuh gimana ceritanya? Dari umur berapa sih? Kalau main musik sama drum mungkin dari SMP kelas 3 kali ya. Awalnya sih sebenarnya ya biasalah kayak anak-anak SMP pada eranya ya, lagi suka dengerin musik, ngeband. Terus akhirnya lanjut sampai kuliah sih sebenarnya nggak ngeband gimana banget. Cuman yang bikin akhirnya jadi fokus tuh gara-gara waktu di ending skripsi, bokap nyokap gue tuh udah nih kuota lu untuk kuliah udah selesai nih. Tapi beneran jadi waktu itu nih kuota lu untuk kuliah. Ini durasi atau ngomongin masalah fee, tuition fee? Fee. Oh gitu. Fee. Jadi ibu aku tuh duit untuk kamu kuliah udah selesai. Sekarang sisanya kamu nyari sendiri. Jadi waktu itu wah apa ya? Kayaknya magang, kemampuan otak gue kayaknya nggak segitu bagus gitu. Emang ngambil apa sih dulu? Hukum. Oh hukum. Yes. Gue S1 hukum di Atmajaya. Terus pinter nih. Iya lumayan ya. Gue sebenarnya tuh saat itu sempet ngeband akhirnya gara-gara apa yang cepet ya. Ya kebetulan masih main musik dikit-dikit. Akhirnya gue masuk main cafe tuh di kuliah-kuliah terakhir gue. Nabung-nabung itu untuk bayar skripsi, bayar sidang. Terus kan karena itu udah di luar tanggungan orang tua tuh ya. Dan saat itu kan skripsi semahal itu loh kalau menurut gue. Apa ngeprint dan nyetak tuh. Terus kalau revisi kan dicoret, lo harus ngeprint lagi. Itu semahal itu. Dan saat itu orang tua gue udah gak ada duit. Lo mikir sendiri deh. Akhirnya ngeband, nabung. Skripsi selesai, sidang selesai, lulus kuliah. Lulus kuliah tapi ngebandnya gak berhenti. Sampai sekarang ya. Itu dari waktu yang skripsi itu udah bareng Lala Huta? Atau? Belum. Belum. Ya. Lala Huta mungkin harus gue lewatin setelah lulus kuliah. Lala Huta itu 2013. Ya pertama kali ya. Dan sekarang lagi preparation album nih gue. Lagi rekam. Kita udah ngerilis beberapa single dari bulan Mei kemarin. Bulan Mei, bulan Juli nggak akan berhenti tuh. Bulan Mei, bulan Juli, bulan Agustus. Habis itu September ada juga rilisan. Terus kita akan rilis lagi di November. Nanti albumnya dirilis tahun depan. Jadi single jadi album tahun Emang depan. rencana berapa single sih? Kalau boleh tahu? Sampai akhir tahun nanti akan total 5 single. Yang baru keluar nggak tahu deh, mungkin di setelah ini tayang di bulan Juli ini tuh udah 2. Oke. Ya. Wow, lancar ya. Amin. Karena yang gue tahu kan lo sibuknya nggak cuma Lala Huta nih, lo ada sibuk-sibuk lainnya. Ceritain dong apa aja kesibukan lo. Sekarang tuh di luar Lala Huta gue lagi ngembangin label kecil sendiri indie. Oh iya? Ya namanya Perahu Records. Ya Perahu Records udah ada beberapa rilisan sih. Kemarin sempat ngerilis artis dari Bandung namanya Tiara Effendi. Terus sekarang sibuk juga main band di sebuah acara TV. Mungkin kalau pernah lihat. Kemarin sempat nyelip di sebuah film. Random banget deh. Oh gitu. Kayak ya jadi kayak lagi kayak sebagai drummer atau kayak cameo? Kemarin cameo.
lebih tepatnya cameo. Jadi gue lagi kayak memang random banget kayak apa aja sekarang jalan. Tapi yang aktif mungkin Lalauta aktif banget memang. Sama si Prau Records ini semoga bisa jadi wadah baru deh buat musisi. Siapa tahu lo bisa jadi aktor juga ya kan? Mungkin. Itu film apa sih? Oh kemarin ini nyelip di film sebenarnya series ya. Tapi pengerjaannya memang kayak film segitu detailnya. Elias Pikal. Tayang di sebuah aplikasi Sebut streaming. aja lah. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di Prime Video. Di Prime Video. Total ada 6 episode. Seneng nggak acting? Wow seneng banget sih. Sejujurnya seneng ya, menyenangkan. Sebagai apa lo di situ? Menjadi namanya Enteng Tanamal. Seorang legenda hidup juga. Jadi dia tuh musisi juga. Di film ini sebenarnya dia jadi promotor. Ya bareng sama legend juga Melky Guslow. Jadi ternyata di sejarahnya mereka berdua itu sempat menjadi manajemennya si Elias Pikal. Gitu ya. Diceritain si timelinenya di tahun itu sih sebenarnya. Seru nih kayak 2024 ya. Lo lagi persiapan album terus ternyata ada kesempatan untuk main series gitu main kan. Series, Siapa tahu itu jadi ngebuka pintu. Amin semoga. Seru banget. Jadi ini gue sedikit sharing ya. Awalnya gue ngebahas Blink-182 di podcast Anthem ini tuh karena gue ngerasa kayak ada momen self rediscovery yang tadi gue cerita di awal itu. April 2023 lah pas gue nonton live YouTube Coachella kan mereka tampil tuh surprisingly kan. Kayak tiba-tiba ngegantiin si Frank Ocean yang batal tampil, tiba-tiba mereka muncul. Dan pas gue nonton live-nya mereka 1-2 jaman gitu, gue tuh kayak bring back the old good memories gitu. Zaman gue SMA pas gue tuh suka dengerin mereka banget. Karena gue sampai lupa kalau gue tuh pernah sesuka itu tuh sama Blink-182 tuh. Intinya bukan sesuka gimana banget yang die hard fans sih, enggak juga. Cuma lagunya tuh sempet nempel banget gitu. Dan gue enjoy it very much. Terus ngelihat mereka jokesnya si Tom DeLonge dan Mark Hoppus on stage tuh bener-bener ngehibur banget sih. Dan di saat sekarang orang banyak yang sensitif tentang body shaming misalnya. Mereka tuh yang kayak ngelawak aja cuma tetap dalam koridor ya, nggak yang sampai nyinggung orang-orang lain. Nyinggungnya sekitar mereka aja gitu. Tapi itu bener-bener kayak ngehibur banget kayak zaman tongkrongan gue masa lalu lah, zaman SMA, zaman kuliah gitu. Nah kalau dari lo sendiri ini mulai suka Blink-182 tuh dari kapan? Karena kalau gue lihat list lagu favorit lo nih itu kayak lagu-lagu yang hidden. Tapi nanti dulu lah, cerita dulu mulai kapan suka. Gue tuh pertama kali tahu Blink itu malah nggak dari album. Jadi zaman dulu tuh dapetin kaset atau CD itu susah kan. Asli. Anggaplah saat itu udah barang impor lah hitungannya. Produknya Blink saat itu. Jadi pertama kali itu di depan sekolah gue di Pamulang, gue di Pamulang kan. Ada penjual VCD bajakan. Jadi itu tahun berapa tuh? Kayaknya 2002 deh. 2002-2003 SMA atau berapa? SMA. Oke. Depan sekolah tuh ada penjual VCD bajakan. Jadi saat itu tuh sebenarnya gue nyari VCD Woodstock. Woodstock yang Live 99 itu. Jadi gue pengen nonton lagi Terus dia nggak ada nih, adanya Big Day Out. Terus Big Day Out. Apalagi tuh ini ada festival di Australia. Jadi dia juga ngulik juga kayaknya orang itu. Terus gue kayak udah random aja beli apa nih, Blink. Jadi gue pertama kali tuh Blink gue gak denger rekaman. Gue justru liat live-nya langsung yang di VCD. Live Big Day Out itu 2002. Oh pas dia main di Big Day Out. Yes itu pertama kali gila. Gue kayak ini apa nih band bertiga bisa sekebut sebagus ini gitu. Baru akhirnya mencari tahu lah rekamannya. Justru yang ini semoga gue gak salah ya. Rekaman pertama yang gue lihat itu malah Tom Mark Travis Show. Yang ada di toko kaset saat itu. Malah yang album sebelumnya yang Animal of State itu gue ngeliatnya pas udah lewat berapa tahun nih gitu. Baru Tom Mark Travis itu sih pertama mereka gabung tuh di Animal pertama of State, kali kan? Animal of State ya. Abis itu Tom Mark Travis Show, abis itu Take Off Your Pants and Jacket. Ya Take Off Your Pants. Udah itu udah brutal itu. Si rock show nongol di MTV itu kayak mungkin di era itu semua orang dengerin mungkin. Iya, berarti meskipun All the Small Thing juga saat itu hype banget memang. Iya, tapi yang lain-lainnya juga keren-keren banget. Sekarang tuh gue malah jarang, malah gak terlalu gimana sama All the Small Thing sih. Oh iya Ya kan? Gue juga saat dengerin album itu gue All the Small Thing gak terlalu. Gue Alien Axis gue suka banget. Aliens Exist gue suka banget. Sama Dumbwit ya. Dumbwit itu lagu Animal of the State. Cuma ini dari list yang lo pilih, lagu pertama pilihan lo itu adalah yang M&M's. M&M's itu berarti dari debut albumnya mereka ya, Cheshire Cat. Dan itu belum ada Travis. Betul, masih Scott Raynor drummernya.
Kenapa lo pilih yang ini nih? Ini kayak gue sih jarang jujur, karena gue dengerin banget tuh yang Animal of the State sama yang si Take Off Your Pants and Jacket. Makanya udah formasi Travis lah gitu. Oh iya, gue suka M&M's tuh gara-gara habis gue ngeliat si VCD live itu, gue balik lagi. Yang kayak gini apa lagi? Nah terus dia ngasih tuh kayaknya satu VCD, isinya kompilasi-kompilasi band-band popang saat itulah. Oke. Kayaknya ada nyelip juga Story of the Year, ada juga Strung Out, video klip kayaknya tuh bernama dia dari YouTube kali ya, ditaruh di VCD. Nah di VCD itu adanya M&M's. Oh jadi lo gara-gara nemu di VCD itu. Gitu, gue inget banget. Nah itu baru gue ngeliat, gila nih 3 orang ceria banget di Tapi video klip. M&M's-nya dibawainnya sama Travis, maksudnya drummer Travis di situ. Enggak, Apa? itu video klip masih si Scott Rainer. Oke. Iya, masih Scott Rainer. Video klipnya di sekolah kayaknya lari, kayak jogging gitu mereka bertiga. Pokoknya mereka bertiga dicat rambutnya gila-gilaan deh. Oh iya, tahu. Gila, ini seru banget ini band. Udah dari situ lanjut gue mencari karya-karya mereka sampai yang sekarang ini gitu. Nah lo kan sebagai drummer nih, lo ngelihat berarti kan cara Scott Rainer main, cara Travis main. Menurut lo gimana tuh perbandingan mereka berdua? Iya sih, menurut gue Travis tuh beda banget ya. Dia benar-benar ngebawa musik tuh ke musiknya Blink ke era yang baru banget. Pendewasannya Blink tuh nggak cuma sound tapi bunyi drumnya tuh ngebawa mereka banget. Gue ngerasa ke era yang sekarang lebih dewasa ya. Di era Scott Rainer tuh lu bisa ngerasa oh ini emang Blink di masa muda yang lagi super rebel. Udah gak mikir kiri kanan, udah hajar semua Black. Tapi pas di era Travis tuh Blink tuh jadi dewasa banget. Bener-bener padat, solid. Ada beberapa teman gue bilang kalau musik tuh drum tuh nentuin si musiknya menjadi lebih dewasa atau lebih gimana tuh drum salah satu hal yang membikin itu gitu. Tapi lo sebagai musisi tuh prosesnya gimana sih biasanya kalau misalnya bikin lagu gitu? Oh iya. Apakah drum terakhir gitu, melodi gitar dulu, bass dulu, apa gimana nih? Pernah nggak drum tuh yang awal gitu, kayak ketukan drum terus akhirnya jadi terciptalah melodinya, terus liriknya segala macam. Kalau selama yang gue kerjain ya, yang selama Lalota kerjaan dan gue ngeliat teman-teman gue, drum tuh pasti selalu pertama sih. Oh justru drum tuh pertama ya? Selalu di awal. Jarang banget ngerjain drum terakhir. Mungkin ada juga ya, tapi yang gue selama ini lakuin sama yang gue lihat teman-teman gue sih drum semua di depan. Oh beban dong lo? Malah enak, entengnya malah lebih cepet. Lu bisa sewa satu shift, dah drum selesai, udah habis itu nggak ngapa-ngapain. Habis itu syuting podcast. Udah syuting podcast, datang ke sini bisa. Karena kok yang gue tahu nih, kalau yang gue denger ya dari Blink-182 itu biasanya Mark sama Tom duluan lah ya, yang dia punya ide gitu kan, entah dari lirik atau mungkin melodi, akhirnya dibawa tuh ke Travis. Bener. Dibawa ke Travis sama Travis dikaryakan lah. Iya, jadi kayak uplifting, maksudnya jadi kayak level up sih, lebih tepatnya level up gitu musiknya yang tadinya mungkin kayak melodi sederhana gitu ya. Terus dikasih ke Travis sama dia dibikin jadi kayak menjulang tinggi. Dulu tuh ada kalau gue nggak salah ya, dulu tuh ada VCD-nya Urethra Chronicles kalau nggak salah. Ada part 1 part 2. Nah di situ diliatin tuh sesi rekamannya mereka. Ya benar sih, Travis tuh terakhir. Ntar Travis tuh yang bener-bener ngeraba sampai seaneh mungkin baru di tag. Ada tuh dulu ada VCD-nya, gue inget. Jahil banget. Emang rekamannya mereka juga memang agak lain sih, emang beda banget cara rekamannya mereka tuh. Karena yang gue tahu juga awalnya Travis itu kan dia dulu bandnya apa Aquabats ya. Aquabats itu jadi openingnya Blink-182 ketika masih sama Scott Rainer. Terus tiba-tiba ya Scott Rainer ada isu lah sama dia, alkoholik segala macem, sampai akhirnya dia nggak bisa manggung. Betul. Terus akhirnya on the spot gitu kan, Travis ditarik main sama Blink. Jadi mau banget lah ya kan, karena dia emang katanya pas jadi openingnya Blink itu dia ngelihat nih lucu banget nih, very fun band lah si Tom sama si Mark ini gitu. Terus akhirnya dia latihan selama 20 menit untuk 40 lagu. Lo denger kan itu? Kebalik. 20 lagu untuk selama 40 menit latihan untuk 20 lagu. And he nailed it. Iya bener. Dan kalau nggak salah Travis tuh butuh setahun untuk mengiyakan gabung jadi personel. Kalau nggak salah. Oh iya. Sampai akhirnya bener-bener ditarik ya. Ya dia ngikut tur dulu. Kalau gue nggak salah ya, ngikut tur baru dia setahun lewat. Oke, gue gabung gitu. Cuma gila sih dia. Emang kayak apa ya? Kalau lu suka Aliens Exist ya dia mungkin part of Aliens juga gitu kan. Dari skill main drumnya. Dan itu dari umur 4-5 tahun gitu ya dia main drum. Iya. Dia big fans of Buddy Rich ya. Buddy Rich drummer jazz di US. Dia fans berat Buddy Rich.
Sebagai drummer, menurut lo emang drummer jazz tuh paling susah gak sih? Kayak Iya, tingkat kesulitan jazz juga sekarang udah ini kan banyak banget revolusi barunya kan. Dan tingkat bermainnya gua rasa makin semua musik sih sebenarnya. Tapi emang jazz mungkin di era itu segitu rumitnya gitu. Apalagi Buddy Rich kalau kita denger kan banyak kan orang terinspirasi buat Buddy Rich kan. Travis, mungkin kalau lo pernah lihat ada film apa? Whiplash. Itu referensinya juga gara-gara ngeliat Buddy Rich. Lo sendiri inspirasi drummer lo nih siapa? Travis salah satu yang inspirasi banget. Di era itu, wah anak-anak 90-an saat itu, wah ini siapa ini? Kurus, bertato. Terus kayak fokus banget kan mainnya, kayak ngeliat kanan kiri kayak pakai kacamata kuda gitu. Bener, gimbal, dulu masih gimbal kan. Gimbal, after itu mohawk. Iya, lo pernah ngikutin gaya rambut ya? Gue malah mohawk dulu sebelum gue ngeliat Travis. Pas gue liat Travis mohawk, wah berarti ngikutin lo. kayaknya gitu deh. Baru abis itu gue liat kayak di TV nasional semua drummer tiba-tiba mohawk ya. Ya kita lihat dulu ada Eno Netra, ada Iqbal Tobing kan dulu mohawk semua. Kan terinspirasi dari Travis. Gue rasa kayaknya iyalah. Pernah ngikutin cara mainnya Travis gak? Gue dulu tuh punya band punk. Oke. SMA nih. Zaman SMA, zaman kuliah, namanya Kuro. Nah Kuro kita sempat ngeluarin 3 album lah. Pas album ketiga gue lumayan tuh belaga-belaga ngikutin, tapi ternyata susah ya. Emang secara skill dan mungkin gizi kali ya. Gizi gue. Tapi Travis kayak juga dia kan ya low middle class lah ya. Saat kan itu ya, dulu. Benar ya. Dia sempet yang kayak bantuin bokapnya kerja kasar gitulah pokoknya bener. Untuk biayain hidupnya segala ya kan. Jadi kalau ngomongin gizi kayak mungkin lo lebih baik. Tapi dia emang bakat. Gua rasa Blink tuh bertiga emang udah semesta yang nemuin. Bertiga tuh nggak cuma bakat musik, gua rasa mereka tuh bakat bisnisnya juga gila kan. Bakat bisnisnya dan mereka punya produk yang worldwide gitu. Semua orang tahu produk-produk yang mereka hasilin gitu. Iya. Si Travis punya clothingan Famous Stars itu. Si Tom dulu punya Macbeth. Terus Tom To The Stars kan sekarang punya To The Stars. Terus si Mark tuh pernah sekarang tuh lagi bikin itu tuh bassnya dikasih gambar gurita, enggak lo? Octopus bass gitu. Itu orang-orang lagi nyari parah banget. Lagi gitu. Nyari yang perinan sama dibikin si Octopus itu di bass. Ya mereka tuh segitu pintarnya untuk branding sama bisnis aja. Gue kadang-kadang tuh ngeliat Blink juga nggak cuma musiknya. Gue ngeliat lu tuh on business and strategy brandingnya tuh apa sih? Mereka tuh ngelakuin itu juga soalnya kan. Oke. Jadi itu menginspirasi lo ya? Banget, karena apa nih yang lo lakuin untuk kayak strategi entrepreneurialnya gitu? Iya. Karena ada nggak? Ya gue nerapin itu di Lalauta sekarang. Kita kan indie kan. Kita nggak ada label. Kita sempat gabung label berapa kali, tapi sekarang kita jalan indie lagi karena gue ngeliat pergerakan si Blink dengan kekuatan indinya, meskipun mereka juga kayaknya di luar sana gabung sama label gede ya. Tapi yang sebut sama MCA kan. Yes, benar. Tapi kekuatan mereka untuk kita bikin branding sendiri, kita bikin brand sendiri, itu yang menurut gue gila sih. To The Stars kan, gila sekarang. Siapa yang nggak tahu To The Stars? Di bawah manggung kaosnya orang kan berpikir kan, ini apa To The Stars? Akhirnya mau pelajari ternyata. Iya, gue sih gitu sih. Iya kan. Karena kan ya gue berangkat dari yang emang gue nggak nyangka gue sesuka itu ternyata. Jadi tanpa gue sadar gitu. Begitu gue sadar gue langsung ngulik lah tentang each of them gitu. Tapi produk-produknya lo ikutin, produk-produk ininya mereka. Iya, To The Stars terutama. To The Stars. Jadi To The Stars itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya kayak media sih. Dia sih kalau dia tuh bilangnya kayak Academy of Art and Science. Intinya kan benar, si Tom DeLonge itu segitu obsesnya kan sama UFO, sama alien. Sebenarnya sih gue baru beli bukunya sih. Ini dia. Tadi gue mau di akhir cuma udah ngebahas produk ya kan. Jadi waktu itu gara-gara gue kan follow To The Stars juga kan. Karena gue emang ngelihat interview Tom DeLonge, dia tuh banyak ngebahas tentang consciousness gitu. Jadi yang sosok yang gue pikir tuh orangnya apa ya, light banget, terus dia suka ya dirty jokes gitu kan. Ternyata dia orangnya deep banget gitu. Dia paham consciousness gitu. Terus dia juga pernah ada experience tentang UFO sampai dia kayak dipanggil sama FBI apa segala macam gitu kan. Dia kayak tahu tentang secret yang besar di dunia ini gitu. Cuma dia tetap kayak stay humble aja sih. Menurut gue. Dan ini
a novel from the imagination of Tom DeLonge, judulnya Trinity. Ini sedikit cerita ya. Oh mau tahu. Gue sempet kayak nganggep ini Blink-182 tuh dengan formasi yang Travis, Tom sama si Tom DeLonge dan Mark Hoppus, ini mereka tuh kayak Trinity ya. Trinity itu kan bisa diartiin yaitu kayak bisa dibilang doktrin Christianity lah tentang Son, Father, and Holy Spirit ya kan. Bisa juga diartiin kayak 3 orang dekat gitu, 3 orang yang hebat yang dekat gitu. Which is gila mereka tuh kayak Trinity. Terus dia bikin buku judulnya Trinity dong. Walaupun mungkin artinya nggak kayak yang gue maksud ya, tapi kan namanya kayak gila ini resonate banget. Gue baru aja, bukan baru sih, kayak udah dari tahun lalu ya mikir mereka tuh kayak Trinity deh. Jadi menurut gue 3 orang hebat yang dekat itu ketika mereka berkarya gitu ya, menghasilkan sesuatu itu bakal impactnya gede banget untuk mungkin various generations, nggak cuma generasi mereka doang gitu, tapi generasi-generasi ke bawahnya mungkin ke atasnya juga gitu. Intinya ngasih impact yang gede. Ya. Dan dia bikin buku judulnya Trinity, gue kayak wow, langsung gue beli. Ini baru banget. Ini baru rilisnya itu kayak berapa minggu lalu lah. Gue pre-order, nitip. Kebetulan kakak gue di US kan, gue nitip dia dan dia pas lagi balik ke sini udah bawain ini. Terus lah gue jujur belum selesai baca buku ini, belum selesai. Intinya ya ada kaitan sama UFO juga lah. Masih bercerita gila ya. Cuma ini novel ya, jadi nggak yang kayak autobiografi atau apapun itu, bukan dokumentasi juga. Jadi kayak ya udah seru aja sih. Ya kan? Umpetin lagi. Malah berarti dia di era sekarang aja produknya aja masih ada gitu di luar musik kan? Belum yang kaos-kaosnya. Ya. Gue aja lihat di Instastory-nya To The Stars gitu ya, dia manggung di SoFi Stadium LA. Ya. Dia pakai baju kan biasa baju To The Stars. Ini bajunya UFOs are real. Oh iya yang baru. Iya benar. Itu statement banget. Statement karena banget ya. Gue adalah sedikit, tapi gue gak mungkin cerita sekarang ya. Intinya ada sedikit experience juga terkait UFO dan gila sih. Jadi di situ gue resonate banget sama si Tom DeLonge gitu. Oke. Kalau lo sendiri di antara mereka bertiga gitu, lo paling apa ya? Ngefans gitu sama yang mana? Justru gue paling ngefans sama Tom. Dari awal dulu. tuh gue pikir lo kayak Travis ya. Travis, karena kan lo drummer kan. Iya bener. Gue Tom parah sih gue. Gue sampai ya ini gue pernah WhatsApp lu kan. Gue ngirim foto gue sama Tom DeLonge kan. Iya. Ya jadi itu Angels and Airwaves tuh kesini. Iya itu tahun berapa sih Angels and Airwaves? 2007 deh. 2007 ya. Nggak salah ya. Ya itu Java Musik Indo kan. Nah terus temen gue kerja waktu itu di dalam. Terus dia bilang, lo pengen ketemu Tom DeLonge gak? Gue bilang gila, gue I'll do anything gue bilang. Udah jadi gue tuh ngantri. Jadi sebenarnya yang ketemu Tom DeLonge itu ada sejarahnya. Jadi dia punya produk namanya Macbeth. Sepatu di era itu. Jadi yang ketemu meet and greet-nya Tom DeLonge itu cuma orang-orang si Macbeth. Nah Macbeth ini sempet, ini semoga gue gak salah ya, ngebangun pabrik di Indonesia. Jadi headquartersnya di Asia itu dulu tuh Indonesia yang pegang. Di Bali. Di Bali dulu tuh ada situsnya namanya Loser Kids kalau nggak salah. Jadi satu Asia ini kalau lu beli Macbeth pasti made in Indonesia. Dulu di saat gue juga nggak ngerti gimana alurnya dia bisa nyampe Indo tuh gue nggak tahu. Tapi pokoknya dulu tuh ada kantor pusatnya di Bali. Wow. And then makanya kalau kita beli Macbeth saat itu, lu beli di Australia atau di US itu pasti made in Indonesia. Jadi meet and greet itu cuma untuk staff si Macbeth ini yang dari Bali, yang dari Bali datang untuk ketemu langsung Tom DeLonge. Lo nyamar jadi staffnya? Gue wah bener kan ya cara proses nyamarnya. Gue juga lupa lah. Pokoknya gimana caranya gue tuh nyelip, gue nggak mau tahu gue nyelip di kerumunan itu gitu. Iya, sih lo orang Indonesia sih, jadi kayak secara muka kan sama. Bener. Jadi gue nyusup lah intinya, gue nyusup. Gue juga lupa cara gimana gue pokoknya nyusup. Dan si orang-orang Macbeth Indonesia ini nggak ngeh gitu kayaknya kalau gue di dalam. Ya udah jadi pas mereka masuk, gue masuk juga lah. Lo pakai Macbeth? Enggak. Nah Macbeth tuh saat itu barangnya mahal banget. Berapaan sih dulu? Pengen tahu, karena kan gue nggak dulu kayaknya 1.100.000 ya, 1.900.000 gitu. Lumayan. Dan barangnya susah saat itu. Limited banget ya. Iya, sampai akhirnya eranya si Macbeth buka di Indonesia, udah mulai gampang tuh. Malah gue inget sempet di Kelapa Gading di Sogo ya ada Macbeth dulu. Sempet, tapi abis itu hilang lah. Jadinya gue nyelip masuk meet and greet itu, ya udah foto lah. Terus aneh banget deh gue. Lo foto doang atau sempet ngobrol? Lo boleh ngobrol 2 menit. Oh gitu? Semua ya, gue ngobrol sama David Kennedy, si gitarisnya, Tom, basisnya gue lupa yang main Foo Fighters juga, sama Tom Willard.
drummernya. Oh itu keren banget. Angels and Airwaves baru album 1. Gue inget banget. Baru keluar tuh, itu 2007. Itu yang ada di Adventure sama Ya benar. Everything's Magic. Everything Magic tuh 2 album after itu kalau nggak salah. Apa sealbum habis itu. Pokoknya itu masih Everything ya. The Adventure tuh keren sih. Sampai sekarang gue kayak dengerin ya gara-gara itu dengerin lagi Blink-182 terus akhirnya jadi ngulik tentang Angels and Airwaves juga. Yang dulu tuh gue siaran radio tuh sering banget diputerin Everything's Magic dan gue tuh agak irritating karena depannya tuh kan kayak apa ya? Keren banget dia langsung berisik itu kan. Oh, keren banget itu album itu. Si Everything's Magic itu lewat 3-4 tahun kalau nggak salah ya. Kalau dari album yang pertama ya. Tapi itu album itu keren juga sih. Iya, nah gue kan intinya anaknya into lirik banget kan. Begitu gue dengerin liriknya lagi Everything's Magic tuh gila sih. Ya. Each breath that you take has a thunderous sound. Ini ya. Kayak lo setiap napas yang lo ambil itu tuh punya sound yang luar biasa loh. Jadi kalau lo mau aware sama napas lo yang setiap saat lo lakuin itu gila. Jadi kayak gila ya. Nah itu yang menurut gue ngebedain si Tom DeLonge sama eranya Matt Skiba. Makanya Tom DeLonge tuh selalu punya lirik yang menurut gue kok lu bisa bikin lirik kayak gitu ya. Karena dia orangnya deep banget. Iya. Tom sih deep banget. Ya. Kalau kacamata gue ngeliatnya kalau Markopus liriknya tuh cinta. Dia tuh selalu patah hati. Ada bucinnya. Ada bucinnya dia. Nah Tom nih yang lain sendiri nih. Lirik-liriknya Tom tuh gila kok lu bisa bikin lirik kayak gitu ya. Karena kan dia emang baca buku banget kan. Kayak semua buku tuh dia baca ditelan tuh kayak. Dan dia into science juga. Into into consciousness itu udah pasti. Terus sama aliens dan UFO itu kan kayak bisa dibilang one of the biggest secrets in the world ya kan. Iya. Dan dia tahu sesuatu. Dan untuk bisa sampai ke frekuensi UFO alien itu kan ya gak main-main gitu. Lo emang udah harus segitu connect-nya ke dalam lubuk batin lo gitu menurut gue. Sampai ya Mark sakit aja kan juga Tom DeLonge kan yang banyak berkontribusi, banyak berjasa juga untuk kesembuhan dia gitu. Emang itu band tuh harus ada yang sakit baru ngumpul tuh gak? mereka pernah bubar tahun berapa ya? Terus produsernya sakit si Jerry Finn ngumpul jalan tour lagi. Habis itu Tom cabut, Mark sakit Travis kecelakaan, ngumpul bikin Neighborhoods tuh, album Neighborhoods. Sebelum Matt Skiba tuh ada 2 album kan, ada Neighborhoods yang habis si Travis. Oh itu sebelum Matt Skiba ya? Sebelum, habis itu. Oh masih Tom ya? Iya masih Tom. Terus habis itu mereka sempat ngeluarin EP yang 5 lagu tuh, Dogs Eating Dogs. Habis itu Tom ngundurin diri lagi, baru era Matt Skiba tuh lama tuh. Matt Skiba kan lama kan kalau nggak salah. Matt Skiba tuh dari 2014 deh kayaknya deh kalau gue nggak salah. Pokoknya Matt Skiba tuh lama, ada 2 album ya. Ada 2 album. Ya. Salah satu yang California deh kalau nggak salah. Gue suka banget. Gue suka banget album itu. Gue suka banget. Kenapa lo suka album itu? Ya itu tuh era-era gue ngerasa kayaknya Blink nih nggak akan balik lagi di top notch-nya deh. Tapi pas Matt Skiba sama Blink terus album itu. Oh itu gila. Itu album itu kan mereka menang Grammy kalau nggak salah. Itu yang ada Bored to Death nggak sih? Oh iya kayaknya deh. Ada nggak ya? Gue lupa lagi. Pokoknya album itu menang Grammy, gue inget. Menang Grammy. Setelah sekian lama Blink menang Grammy. Terus tahun itu kayaknya Rolling Stone naruh lagu itu salah satu album rock terbaik ya di 20 tahun belakangan ini. Itu bagus banget itu album. Lu dengerin semua tuh? Gue dengerin. Ada yang gue suka apa? King of the Weekend ya. Kayaknya di album itu juga deh. Oke. Nah ini salah satu lagu kedua lo nih berikutnya adalah Not Now. Itu dari album kelima mereka. Itu yang masih Tom ya, untitled album lah bisa dibilang. Karena kan itu Blink-182 itu yang dia mulai pakai logo smiley face-nya itu kan. Oh iya bener. Not Now tuh kayak bonus track deh. Iya ya. Bonus track. Not Now ini bonus track ya. Nah kenapa lo pilih lagu ini? Dan maksudnya bonus track banget gitu kan, kayak nyempil. Gue tuh suka gara-gara ini. Kalau nggak salah video klipnya tuh di atas itu kapal yang tentara US sebelum perang Irak. Mereka sempat diundang untuk ngibur tentara kan. Terus pokoknya video klipnya tuh di atas kapal itu. Terus ya ada scene-scene yang mereka pelukan. Terus gue kayak kok jadi kayak sedih ya. Jadi kayak mereka tuh udah ngasih clue-clue. Ntar lagi kita break nih. Kayaknya saat itu ya. Pokoknya gue inget di ending video klip itu mereka pelukan bertiga gitu di atas kapal itu. Terus gue kayak, wah ini kayak something nih. Sampai akhirnya gue memang waktu itu lumayan ngikutin. Memang mereka lagi perang dingin kan, si Tom sama si Mark itu lagi perang dingin banget. Yang memang album itu kan setelah itu mereka break tuh, break lama.
Travis kecelakaan bikin album lagi tuh harus ada orang yang sakit kayaknya baru ketemu. Kayak kita juga gitu ya. Tapi itu tragis sih yang Travis Iya, kecelakaan sih, gila dia kayak udah hampir kayak banyak kru yang meninggal kan, cuma Yes. sisa dia sama si DJ AM DJ itu, AM, Adam ya. Goldstein, dan itu dia ada sempat PTSD segala karena kan luka bakar sekujur tubuh kan. Iya. Ada ya post trauma sindrom apa sih PTSD tuh. Pokoknya post traumatic syndrome itulah dia. Itu gara-gara itu efeknya jadi lumayan panjang tuh. Karena kan si Travis habis itu nggak pernah mau naik pesawat. Iya benar. Makanya waktu tour yang di Australia, Travis diganti. Lu cari di YouTube bisa tuh yang main Brock Wickerman kalau nggak salah. Saat Oke. itu dia bantuin Bad Religion. Sekarang dia jadi personelnya Avenged Sevenfold. Oh tapi gimana dia gantiin Travis, kan it's not easy gantiin. Susah bener-bener. Nah, pokoknya gue inget banget ada satu footage video yang Tom tuh memperkarakan itu. Jadi kok Travis boleh izin manggung, gue nggak boleh break bentar. Gue ada satu video yang dia ngomong ya saat itu Travis gitu. boleh izin. Australia dia nggak ikut tour. Kenapa saat gue minta break bentar gue nggak dikasih? Iri-irian nih, udah Iya. mulai iri-irian. Dan gue sempat dengar pakai mereka tur Kanada, Amerika gitu. Travis milih naik bis. Iya, Dia kalau nggak mau nggak naik naik pesawat. kapal. Segitunya traumanya Iya tau segitu traumanya. Sekarang sih udah kayaknya udah naik lagi ya, udah naik pesawat ya. Iya, dia Udah kayak tuh. udah nyembuhin lah. Udah Intinya kan sembuh, itu semua ya, bisa ya. disembuhin kan. Kalau dari drumming wise nih, skill drummingnya Travis yang menurut lo tuh signature dia banget tuh apa sih? Kayaknya ini signature Travis banget. Ya. Kalau gua ngelihat Travis tuh dia paling sering pakai kayak marching snare. Nah itu tuh kayak single Travis banget stroke tuh. yang Single stroke panjang tuh Travis tuh. Karena susah mungkin banget sih. Karena dia aslinya dari marching kan. Iya. Kalau di iya. IG-nya kan dia sering banget tuh marching sendirian gitu. Emang kayaknya dia dari situ basicnya makanya dikembangin ke drum gedenya. Tapi itu part dari latihan lo juga gak sih? Oh iya Marching harus. gitu. Berarti sebenarnya ini gue juga baru sadar sekarang ya, Travis Apa tuh tuh? kayaknya part latihan dimasukin ke rekaman deh sama dia deh. Itu kan sebenarnya bagian buat kita latihan sehari-hari kan, sticking kan. Di main nama dia dipindahin ke rekaman buat di album Blink banyak banget kan dia semuanya. Iya. Kata. Tapi itu yang kadang mengetuk hati gitu. Iya. Sama dia live-nya crazy. Gila, dia live wah untuk umur sekarang ya dengan live segitu kencengnya, wah gila sih. Karena dia yang gue denger sih dia latihan terus ya kan, sama dia tuh nge-gymnya parah. Betul. Karena dia tahu nih main sama Blink-182 itu tuh nggak gampang, itu fast pace banget ya kan. Dan gue mau nggak mau nih harus ngelatih badan gue, persiapan tuh kalau bisa dari setahun sebelumnya deh untuk tur tahun depan gitu. Betul. Nah lu kayak gitu gak sih sebagai drummer? Maksudnya sejujurnya gue masih rendah sih. Gue kayaknya gak sebagus itu ya. Tapi karena mungkin beda ini kali, beda genre juga kan. iya, tapi si Travis tuh mungkin salah satu era di mana dia bilang kan, lu drummer latihan harus 9 jam sehari. Terus kayaknya ada kata-kata dia, ya musisi lu harus nembus 10.000 jam manggung gitu, baru lu adalah profesional. Jadi itu teman-teman gue juga bilang, kayak lu bisa kayak Travis nggak lu 9 jam. Dia beneran bisa kayaknya 9 jam seharian main nggak diganggu. Sempet inspired gak lo kayak gue coba Sempet setengah jam lah. Bosen kayak nggak nyampe situ otak gue. Tapi 9 jam tuh gila loh. Lu tau nggak dulu dia punya acara Iya TV? gila lah, puasa aja. Iya, Puasa iya. tuh berapa jam sih? Puasa lebih ya? Puasa lebih deng. Berapa jam? Puasa lebih. Jadi ketahuan gak puasa. Tapi 9 jam tuh dengan lu cuma main di drum pad gitu capek banget itu. Dan bosen sih. Bosen. Kalau lu tau nggak serialnya dia dulu apa Meet the Barkers ya? Meet the Barkers. Meet the Barkers itu dilihat kan? Dia bangun pagi, sepeda, lari, latihan drum, boxing, gila nggak habis-habis. Tapi malamnya masih bisa nongkrong sama anak istrinya gitu. Berarti mungkin memang dia tuh passionate itu sama drum ya. Jadi setiap dia ngelakuin itu kayak justru nge-recharge dia gitu. Betul. Terus dia sempat ngeluarin album kan, Can I Get Drum Some apa ya? Pokoknya dia sempat ngeluarin bukan mini album, full album yang featuring sama artis hip hop. Oh iya. Dia banyak collab, dia emang explore hip hop banget. Iya. Itu mulai gue ngerasa wah ini orang makin pintar nih. Karena dia udah mulai main itu kan MPC, drum machine. Jadi dia nggak bener-bener literally dari drum akustik doang, dia udah gerak ke drum elektrik segala macam. Di situ gue ngerasa wah ini kepintaran dia akan drum dan musik makin naik nih. Jadi gue kayak nggak akan kekejar deh gue. Dia setiap hari tuh ada lagi. Ya karena kan dari umur juga lo sekarang umur 37 sama nih kita. Iya. Nah sedangkan dia kan juga udah
berapa ya, 40 something udah mau 50 juga kan. Ya benar-benar. Jadi masih ada waktu lah. Masih kayaknya ngejar ya. Tapi menurut gue kan dulu sempat main drum juga, lucu-lucuan lah Oh ngeband. iya. Ya ngeband zaman SMA, Oke. lucu-lucuan aja gitu. Tapi walaupun sekarang gue udah gak main drum gitu ya, gue dengerin kisahnya dia aja tentang dia dan obsesi tentang drum. Itu tuh sangat menginspirasi loh. Intinya kan apapun yang lo suka, kalau lo kayak tekunin banget dan lo kayak 110% lah gitu ya ngelakuin itu akan jadi magnet aja gitu. Magnet untuk ya kehidupan lo tuh jadi lebih sukses makmur aja gitu. Bener, dia salah satu yang ngelakuin itu sih ya. Iya, dan dia into drum banget. Travis ya udah drum gitu. Sampai sekarang ya. Hebat sih. Bener, gila. Jadi ini wajib sih kita kayak menurut gue nemuin satu hal itu ya kan, yang kayak emang sebenarnya tuh udah ada di dalam diri kita, tinggal kita temuin aja gitu. Karena Travis kan juga kayak kalau gue denger interview dia tuh emang segitu dengerin intuisinya dia banget, segitu dengerin gut feelingnya dia gitu. Sampai dia cabut dari Aquabats pindah ke Blink aja kan, dia tuh ngikutin intuisi banget. Padahal kayak gila nih gue gak enak, pasti gak enak dong ya kan. Cuma dia udah ngikutin aja. Nah kadang itu yang berat tuh. Kita kayak tahu sebenarnya jawabannya itu, tapi kayak terlalu kebentur sama logic aja ya gak sih. Logic gue bilang jangan. Padahal sebenarnya intuisi itu roadmapnya tuh di situ menurut gue. Jadi gue belajar sih dari dia sih. Gue rasa kayaknya mereka bertiga tuh emang udah jodoh sih, gak akan bisa kemana-mana sih. Sampai sekarang balikan gue rasa pasti intuisi gak sih tuh mereka tuh bertiga, gue yakin ya. Iya, dan emang ada kejadian sih, ya kejadian si Mark sakit itu kan. Oh iya benar. Nah ini by the way lagu ketiga lo, Don't Tell Me It's Over. Wah. Oh iya. Ini juga hidden tracknya mereka ya, dari album yang Take Off Your Pants and Jacket. Hidden track terus. Senangnya tersembunyi ya. Yang hidden tracknya tuh enak-enak emang. Oh ya. Ini lo lihat ada video klipnya juga gak sih? Gak ada. Karena kan tadi lo kayak based on video klip, akhirnya lo jadi kayak ya. resonate gitu. Ini tuh dari Take Off Your Pants kalau gak salah. Malah yang pertama kali bawa tuh temen gue dari Australia. Dia bawa EP-nya Take Off Your Pants, isinya rock show, The Rock Show, terus rock show apa ya gitu, Live in Chicago atau apa, ada lagu ini. Oke. Ini gak ada video klipnya sama sekali nih. Dan bahkan kayak di Spotify aja gue nyari gak ada. Ya gak ada. Adanya yang di remake gitu, Oh iya. Kayak di cover lah, di cover. Ya kalau di YouTube ada sih. Ini yang bikin spesial tuh karena saat itu tuh gue ngerasa nih, gue fans Blink nih, gue doang yang tahu lagu ini. Keren. Jadi gue, lo tau nggak lagu Blink ini? Gue ngomong ke teman-teman, ih, yang mana tuh nggak ada di album? Lo nggak fans lu? Jadi gue karena gue tahu lagu itu. Ya teman-teman gue bawa, terus dia kayak, lu mau beli nggak? Isinya cuma 3 track dulu tuh. Baru gue dengerin ini apa lagi ini nggak keluar sampai detik ini kayak nggak ada dia. Udah agak susah deh nyarinya. Iya tapi emang zaman dulu tuh kalau ada hidden track itu justru itu ya yang jadi favorit kita gitu. Yoi banget. Karena kayak ngerasa eksklusif ya kan. Iya. Nah terus pendapat lo nih tentang Tom DeLonge yang into alien, into UFO. Since lo kan juga suka yang aliens exist kan. Iya. Itu gimana? Lo ngeliat dia kayak apa sih lu Tom gitu. Gue tuh sebenarnya lumayan hilang momen. Kok lu tiba-tiba bisa jadi fans UFO dan segala macem ya. Tapi ya itu balik lagi ke produk yang tadi gue bilang si Macbeth itu. Macbeth itu kan tadi produk sepatu. Jadi di tahun keberapa gue lupa, dia tuh cabut dari si Macbeth, sahamnya dijual lah kalau nggak salah ke sebuah PT namanya Saban gitu di US. Abis itu dia announce tuh to the stars. Nah itu gue kayak ini apaan sih? Ternyata kayaknya tuh ketertarikan dia akan UFO tuh bikin dia bentrok juga deh kayaknya. Iya dia sempat yang gak mau main musik sama sekali ya. Yes. Mungkin termasuk Angels and Airwaves kali ya. Jadi selain Blink dia cabut, dia mau fokus ke si To The Stars itu. Si akademinya di dia sih bilangnya apa sih, Academic of Arts and Science-nya itu lah. Kalau gak salah ya. Sejujurnya fokus ke To The Stars. Kayaknya emang dia ada penelitian tertentu deh. Karena itu berhubungan sama government juga. Iya. Jadi serius ini. Kalau nggak salah baru setahun 2 tahun lalu ya kalau nggak salah yang akhirnya ada badan yang ngumumin kalau alien itu ada. Kan gue lupa deh kayak nge-tweet atau apa gitu. Terus dia nge-retweet kan, I told you before gitu. Jadi kayak lu kayaknya tahu sesuatu. Bahkan gitu, sekarang udah terang-terangan kan UFOs are real. Jadi menurut gue Tom DeLonge itu sosok yang dia punya banyak message gitu. Selain message through music, Blink-182 dengan dia yang being authentic, dia kan authentic banget kan.
kayak udah gitu aja gitu dia gitu. Umur segitu tetap aja gayanya gitu aja Iya, udah gitu. iya. Ya sama personal bling yang lain ya. Tapi selain itu dia ada hal yang lain nih yang kaitannya sama top secret dunia gitu. Iya. Jadi Dan- Tom tuh menurut gue yang paling kuat secara visi sama misi tuh dia dari dulu menurut gue paling kuat. Dia bikin Macbeth, dia bikin Atticus, terus apa produk-produk gitarnya, dia sempat bikin gitar yang hollow body apa ada bolong gitu. Terus sekarang dia punya Fender serinya dia. Jadi gue ngerasa dia tuh selalu bikin brand yang dia sama brandnya tuh akan nempel. Dia selalu tahu gue akan bikin ini produk yang gue bikin akan nempel di gue seumur hidup. Apalagi si To The Stars kan sekarang semua orang banyak banget kalau lu cari di e-commerce, lu ketik aja tuh To The Stars banyak loh perintan kita orang nyablon To The Stars. Tapi mereka nggak tahu juga apaan nih, udah sablon aja orang laku. Banyak loh sekarang. Beli loh. Enggak, gue pengennya yang Asli dong. yang asli, iya karena gue ngeliat temen gue adalah salah satu penyanyi Indonesia kemarin beli, lu beli di mana? Gue beli di konser di Blink di Australia kemarin, beda sih kualitasnya ternyata. Cuman gue lihat yang To The Stars yang palsunya ternyata laku juga. Gitu. Boleh nih. Gue sempat pikir apa gue jadi tuang sablon aja ya? Udah pasti udah banyak masanya soalnya kan. Lo tuh sempet nonton Blink gak sih? Enggak, itu? belum. Aduh, gue juga tau sempet. Kemarin sempet yang mampir terdekat tuh di Australia kan, di Perth. Iya. Sempet hampir mau nonton yang di Perth. Iya, cuman terdekatnya itu. Waktu nggak dapet. Mereka belum ada jadwal Asia lagi sih ya. Iya, kayak sekarang malah di Amerika terus Amerika, kan. bener. Sekarang lagi tour lagi. Iya, lagi tour lagi. Ya itu semalam yang gue lihat di tadi pagi deh gue lihat postingan To The Stars di LA Sophie Stadium itu yang dia pakai baju UFOs Are Real. Mau siapin satu single lagi katanya. Oh iya? Di konser baru ini. Wow, satu single baru. Iya, ada satu single katanya. Kan One More Time udah rilis nih albumnya. Yes. Katanya mau bikin satu single spesial buat si tour ini, tapi gue nggak tahu deh. Hidden track nih. Oh iya ya. Nggak tahu. One More Time tuh udah dirilis ya? Udah dong. Malah ada 3 warna kalau nggak salah di vinyl. Akhir tahun 2023 ya, rilis. Bener. Ada 3, mereka sempat ngerilis vinyl, ada warna biru, warna putih gitu. Ya tapi gue belum, CD-nya gue belum lihat sih. Gue masih di digital sih. Oke, lagu lo berikutnya nih, lagu keempat lo ya, Another Girl, Another Planet. Ini tuh bukan Blink ya, ini cover song kan dari English band The Only Ones. Oh iya. Tahun 1978. Kenapa gue suka? Karena ini soundtracknya Meet the Barkers. Iya. Ini opening track reality show ya Travis Barker ya, Meet the Barkers. Lo nonton banget ya Meet the Barkers ya? Sampai gue download bajakan dulu tuh. Kenapa lo suka banget? Lo suka sosok Travis sebagai kepala keluarga? Gue suka sosok Travis sebagai kepala keluarga. Gue suka ngeliat si Travis as businessman. Oh. Di situ kan kelihatan tuh bangun pagi dia ke kantor, ngeliatin desainnya Famous, inspiring ya. Parah, pindah lagi latihan boxing, jemput anak, terus sama istrinya dulu, mantan istrinya pergi ke perayaan ulang tahun siapa, tidur, nggak makan daging. Dia udah vegan kan kalau nggak salah waktu itu di Meet the Barkers digambarin dia udah vegan. Iya, dan gue sempet denger interview dia di Rich Roll podcast gitu. Dia bilang kalau emang etika kita, work ethics tuh penting banget ya. Walaupun dia sebagai musisi gitu kan, musisi kan biasanya kayak all out aja gitu, be yourself aja. Tapi work ethics berhubungan sama orang itu yang mungkin nggak semua musisi punya kan. Nggak semua musisi bisa tuh berhubungan sama berbagai macam orang. Nah Travis tuh bisa. Dan menurut dia itu karena dia seorang bapak juga. Dia punya anak ya kan, dan itu membuat dia jadi lebih sabar gitu. Jadi sosok yang lebih sabar. Kan baru-baru ini videonya viral di TikTok. Yang anaknya ngomong gitu, "Pak, kalau aku punya pacar gimana?" Si Travisnya nyeletuk gitu, "Gua akan ikut kemanapun lu pergi," gitu. Ada viral di TikTok. Oh, lucu deh. Lo sendiri gimana nih masalah berkeluarga? Wah, semoga ya. Amin. Semoga ya dalam waktu dekat ya. Wow. Enggak juga sih, maksudnya enggak tiba-tiba besok gitu. Tapi maksudnya masih memikirkan lah. Ya sekarang lagi masih ya doain aja. Masih pendekatan nih PDKT. Adalah PDKT pakai lagu ini, Another Girl, Another Planet. Itu gue suka banget sih lagu itu sih. Gue suka Kenapa? banget. Selain itu jadi opening tracknya, opening untuk Meet the Barkers. Itu tuh ada di album yang Greatest Hits kalau nggak salah. Iya. Tiba-tiba dimasukin ke Greatest Hits ya tahun 2005. Itu tuh Another Girl, Another Planet tuh gue kuliah kayaknya deh kalau nggak salah. Terus lagu itu benar-benar gila ya, lo kalau punya hubungan sama cewek ya benar-benar akan ketemu dunia baru.
siapapun ceweknya gitu. Cie. Ya ketemu cewek ini ya lu kayak berada di satu dunia lagi, lu berada di satu planet, cewek lain juga lu akan mengalami hal yang sama. Dan itu gak akan berhenti. Lu tinggal akan mikir, oke, gue akan jadi penghuni planet ini deh. Wih, jadi Keren udah banget tuh. udah menghuni berapa planet nih? Tahu nih. 2000. Enggak lah. Ya doain aja yang terbaik ya, semoga ya. Moga-moga ya. Udah kelamaan juga gue kayak udah. Karena udah dapet inspirasinya kan dari Travis Barker. Nah, terus lagu berikut Online Song. Ini dari album Take Off Your Pants and Jacket ya. Online Song sih itu suka awalnya sih. Josie, you're my source of most frustration. Itu kayak itu orang yang si Josie tuh sosok asli gak sih? Kayaknya iya deh. Iya kan? Kayaknya karena dia punya lagu dengan judul yang sama Josie kan di album. Iya. Lo bayangin gak sih kayak Bonnie, lo itu sumber dari kefrustrasian gue gitu. Kayaknya emang inspirasi dia dari zaman sekolah itu masih diangkat terus kan, sampai sekarang itu kayaknya. Jadi kayak Josie mungkin salah satu sosok, ya gue nggak tahu juga, gue belum ngulik juga sih soal Josie ini siapa ya. Tapi kayak teman-teman sekolahnya dia kayaknya. Cuman yang bikin lagu ini spesial tuh karena di album ini Take Off Your Pants ya kayaknya. Iya, Take Off Your Pants. Ya salah satu yang menurut gue dia mulainya kayak nyanyinya enak nih, tiba-tiba jadi kebut gitu kan. Wah gila. Salah satu lagu yang bersemangat banget di Take Off Your Pants. Ini lagu buat gue dulu ini juga nih jogging pagi bikin gitu. Semangat. Drumnya sih asik sih lagu ini. Asik Josie. Ini salah satu salah satu ini gue track favorit gue kalau olahraga. Kayak ngebangkitin semangat. Tapi emang mostly lagu-lagu mereka tuh emang ngebakar sih. Ngebakar semangat sih. Apalagi kalau gue pribadi gitu ya, kalau lagi kayak feeling agak low, kayak misalnya kayak gue ngelakuin sesuatu yang messy lah gitu ya, entah di kerjaan atau mungkin di rumah gitu, gue dengerin Blink tuh kayak rasanya I welcome gitu loh, kayak oh itulah udah normal lah. Ada sih album udah lah itu hal normal manusiawi lah, kerasanya tuh kayak digituin gitu. Tapi kalau lu favorit albumnya yang mana? Gue Enemy of the State. Enemy of the State sama Take Off Your Pants and Jacket. Karena memang waktu itu dua album itu yang gue dengerin karena pas SMA kan. Gue fokus banget Blink tuh pas SMA. Setelah itu ya paling gue karena gue siaran radio, jadi gue dengerin yang masuk radio. Kayak misalnya Feeling This gitu, terus I Miss You ya kan, yang gitu-gitu aja. Dan habis itu gue udah dengerin lagu-lagu lain kan. Tapi intinya pas gue nonton lagi di live YouTube Coachella 2023 kemarin tuh gue kayak ini mereka gak bisa dipungkirin sih gitu. Emang mereka tuh means a lot sih, karena mereka bisa bring back good old memories. Kan berarti lagunya tuh menurut gue ya, lagunya tuh se-authentic itu, dan lagunya tuh in a way se-deep itu gitu. Mereka menciptakannya tuh bener-bener gak main-main gitu. Bener. Karena bisa sampai kayak gue meninggalkan soul gue di spirit lagu itu, rasanya kayak gitu loh perumpamaannya lah gitu. Dan itu gue kerasa. Lo pernah ngalamin gitu gak sih, kayak pas mungkin udah lama gak dengerin gitu ya, begitu lo dengerin Blink lagi tuh rasanya kayak balik lagi tuh, kayak good spirit lo tuh balik lagi gitu. Gue tuh malah lo nggak pernah berhenti dengerin? Nggak pernah berhenti dengerin? Iya, gue tuh kadang-kadang malah album-album yang kalau dengerin live lagu ya yang kenceng, band yang kenceng itu gue malah lebih jadi melo gue. Jadi gue ingat banget konser NoFX beberapa tahun lalu, ada satu lagunya Linoleum, gue di bawah panggung, terus gue nangis. Kok malah lagu kenceng gini nangis ya. Terus dulu ada band punk rock juga namanya No Use For Name. Dia ada lagu judulnya Chasing Rainbows. Gue samping panggung lagi nonton gitu, terus gue kayak Tapi lucu ya. Tapi si Blink itu ya, album yang Feeling This itu, album itu deep banget sih. Itu gue ngerasa wah gila. Itu emang dia emo banget sih lagi kayak wah ini kenapa nih bertiga nih, lagi bener-bener dalam banget di album itu ya. Si Feeling This dan semua tracknya tuh. Itu gue ngerasa wah ini mereka lagi, setiap album tuh gambarin mereka tuh. Gue ngerasa tuh gambarin hubungan mereka bertiga. Oke. Tapi berarti lo kayak sempet gak kayak mungkin udah lama gak dengerin, pas lo dengerin lagi tuh kayak rasanya ada sesuatu yang bangkit lagi dari diri lo. Happy kalau gue sih dengerin mereka. Take Off Your Pants sama Animal of State tuh selalu happy. Kayak wah gila, gue balik lagi ke, memang musik tuh time machine ya. Iya itulah. Gue dengerin Alien Axis tuh gue langsung kepala gue balik lagi. Wah gila, dulu pulang sekolah gitu. Ya. Karena ya kebetulan sih pas gue dengerin mereka itu pas gue baru masuk SMA, dan kebetulan ya gue segembira itu pas masa-masa itu. Kalau ngomongin Blink-182 gitu, lo sempet ngerasa kayak mungkin beberapa dari mereka atau mungkin tiga-tiganya gitu ya mempengaruhi personality lo gak sih?
Atau dari musiknya mungkin? Mungkin semangatnya ya, semangat kerjanya, semangat bikin brandingnya, semangat bikin produknya, itu yang gue lumayan ambil tuh. Oh, business wise nih ya. Iya ya, bisnis bahasa. Karena gue ngerasa musik itu perlu branding, personal diri, perlu juga branding kedua. Lu perlu bikin orang akan lihat, wih, lengan buntung, tatoan, Travis nih, Travis, itulah yang lu nggak akan nemu ya kan. Kayak Tom DeLonge kan sekarang hampir 2 tahun dia selalu pakai topi baseball kebalik kan, pakai to the stars gitu. Jadi kalau ada orang lihat, wih, Tom DeLonge gitu. Berarti itu kayak disengaja tuh ya, menurut gue di-create ya itu yang menurut gue penting banget buat jadi seorang musisi atau seniman ya. Branding yang lu terapin ke diri sampai orang akan, kalau itu branding dipakai di orang lain, orang akan, wih, Tom DeLonge, wih, Travis nih, iya kan? Soalnya kan ada juga pemahaman yang kayak, ya udahlah gue jadi diri gue apa adanya aja gitu. Hari ini belum tentu sama kayak besok, belum tentu sama kayak lusa. Ya. Gue rasa tema ATM ya, amati tiru modifikasi itu masih oke lah, masih harus diberlakukan untuk musisi dan seniman ya. Kalau gue jadi kayak nggak berarti nyontek, tapi inspirasinya apa, lu terapin lagi, lu modifikasi kalau gue. Kalau lo apa nih? Kayak signature style lo gitu sebagai musisi. Ada gak? Signature style gue ya apa ya? Gue hoodie sih paling sering ya. Kemana-mana hoodie gitu. Mau berbagai warna pokoknya hoodie gitu ya. Mungkin main warna kali, gue suka main warna ya. Warna-warna cerah gue suka. Karena kalau Tom sih gue lihat kayak emang topi kebalik itu kayak dia sekarang banget gitu. Dan menurut gue itu justru kayak ngebuka apa ya, bukan cakrawala sih, kayak inspiring somehow. Intinya dia udah umur 50, udah mau 50 kan. Kayaknya Mark tuh yang udah 50. Udah mau 50 tapi gayanya masih kayak teenager ya. Iya. Setahun yang lalu kan viral di TikTok yang anak kecil dikasih gitar, tau gak? Anak kecil di konsernya. Anak kecil umur 12 tahun pakai topi kebalik yang sama, pakai kaos To The Stars. Dia pakai Adidas Samba hitam yang sampai disuruh naik, terus disuruh ngomong ke penonton yang kata kasar. Lu mau ngomong apa ke penonton, terus dia ngomong kan gitu. Habis itu keren, terus lu dikasih gitar. Yang bapaknya nangis. Bapaknya kan nangis di bawah panggung. Diliatin, bapaknya tuh sampai nangis saking sedihnya, karena bapaknya tuh melihat Tom DeLonge tuh udah kayak, wah gila, inspirasi gua, dan anak gua ngikutin jejak gua, masih ngefans sama Tom DeLonge. Bokapnya nangis. Itu aja berarti gue ngerasa dia udah ngelewatin berapa generasi, dan ada generasi baru yang ngelihat mereka tapi langsung terinspirasi kan. Segitu kuatnya branding yang mereka bikin. Itulah makanya kan Trinity kan. Karena 3 orang hebat jadi satu, mereka bisa apa ya, berimpact nembus lintas generasi gitu. Yes. Ini kalau lagu lo berikut, nih kayaknya lo nangis nih. Feeling this. Feeling I this. got no regret right now. I'm feeling this. Feeling this beda sih saat itu tuh. Wah. Yang tadi yang lo cerita nih kan, albumnya bikin lo cry banget nih. Album ini aneh sih menurut gue. Album ini salah satu album menurut gue ini aneh. Album aneh tapi bagus banget. Album aneh. Karena yang kocak juga dia tuh gak ada nama album ya. Bener. Nama albumnya cuma ya Blink-182, which is banyak yang bilang juga itu kayak untitled albumnya gitu. Iya. Gue juga kalau cerita ke teman-teman gue, apa tuh album yang apa? Feeling This. Jadi udah nggak tahu judulnya. Bener. Emang which is nggak ada. Ya. Dan yang ada itu adalah smiley face dengan kayak axes for each eye and 5 arrows on the left side of its face. Kayak ada 5 panah gitu kan. Nah, itu kenapa ya? Ini sebenarnya kenapa dia pilih Feeling This perwakilan. Oh iya, kalau logo itu gue juga bingung juga. Awal-awal sempat gue pikir apa sih, kayak Nirvana ya, gue pikir tadinya. Nah ini sih kalau yang gue baca lagi, according to Barker, the Blink-182 logo originated at his clothing line, Famous Stars and Straps. Jadi based on clothing line si Travis Barker ya. Si Famous Stars and Straps. Mungkin dibikinin apa gimana, apa ide siapa. Jadilah itu, karena logo itu tuh smiley face dan X di matanya dan 5 panah itu yang akhirnya sekarang dipakai juga untuk tur-turnya ini, ya kan? Benar. Udah jadi icon mereka tuh sekarang si logo itu. Gimana lo pendapat tentang logo itu? Gue sempat mikir, apa ini ada alien-aliennya ya? Sempat gue mikir ini pasti ada alien-alien nih. Tapi apa ya, di mananya ya? Gue jadi sempat mikir. Tapi yang bikin gue agak bingung tuh logonya itu, tapi sealbum itu tuh kayak sedih gitu loh. Direkam di album ini gitu. Jadi gue mikir, apa sih, lu mau bikin happy apa sedih gitu. Jadi gue sempat lumayan kayak, ini mau ke arah mana nih? Tapi sejujurnya emang gue belum pernah tuh ngecek si logo itu tuh, maksudnya karena gue ngerasa sempat hilang kan pas Mas Kiba masuk tuh,
logo itu tuh nggak segitu signifikannya gitu di era. Iya. Malah di eranya Mas Kiba mulai pakai kelinci-kelinci tuh. Gue inget tuh kelinci-kelincian pakai tuh di logo-logo. Tapi kelinci-kelincian itu dipakai juga untuk video klip aging ya. Ya benar. Itu lucu sih. Benar kelinci itu yang. Karena mungkin lo tahu juga ya kalau mereka bertiga itu kan broken home ya. Jadi kayak 3 anak dari broken home family kan, yang mereka tuh punya banyak suppressed emotions. Yang mana ketika mereka lagi latihan, menurut Tom DeLonge itu adalah momen dimana apapun perasaan kita, pokoknya kita harus happy di studio ini. Saat kita latihan harus happy, energinya harus energi happy. Jadi kayak disuppress tuh rasa sedih apa segala macam. 3-tiganya itu dari broken home family, makanya lagu Stay Together for the Kids, kan? So here's your holiday. Itu buat gambarin hubungan anak orang tua ya. Iya. Adam Song juga kan buat kalau orang depresi ya. Iya, kalau Adam Song ya ada yang bilang juga, gue sempet salah sih waktu itu, jadi gue sempet bilang gue pikir tuh untuk DJ EM kan, seingat sekelibet karena kan tuh udah lama kan. Ternyata itu untuk salah satu fansnya mereka kayaknya, yang pernah nulis surat apa segala macem ke mereka tentang suicidal. Iya. Gitu. Kan mereka tuh emang sayang dan orang nama tua fansnya tuh Adam. Ya intinya mereka cinta orang tua, cuma orang tuanya yang pisah kan. Iya. Jadi broken home. Kalau si Tom DeLonge sih sempet ya dia denger ribut-ributnya bokap nyokapnya lah, terus yang banting-bantingan ini itu. Di lagu-lagu itu ada tuh kayak salah satunya Stay Together for the Kids ya. Jadi liriknya sih yang paling gue inget tuh gave it all, it was mine, so when you're dead and gone, will you remember this night, 20 years now lost, it's not right. Jadi kayak gila, gue sih menurut point of view gue ya, 20 tahun nih gitu kan, lo kayak gini-gini terus gitu. Iya. Terus salah satu lagu dari mereka juga waktu itu vokalnya Mark Hoppus bilang kayak, gue aja bisa gitu bikin good relationship sama each of you nih, sama ke bokap, ke nyokap. Tapi kenapa lo berdua tuh gak bisa sih? Iya. Oh iya. Itu lagu yang mana ya, gue lupa deh. Iya benar. Kayak ada yang salah nih di antara lo berdua gitu. Gue aja bisa, kenapa lo gak nyelesain ini sih? Kayaknya Stay Together for the Kids sih. Tapi itu emang tuh gila tuh gue, wah. Kehidupan pribadi mereka juga lumayan banyak disorot kan. Maksudnya kayak Travis juga kan sampai detik ini masih gak pernah bisa ngerasain apa kehilangan bokapnya dia kan, dia sayang banget bokapnya kan. Iya. Muka bokapnya sampai ditato kan sepunggung. Iya, kan nyokapnya kan kayak meninggal duluan ya. Iya. Dan nyokapnya tuh ngasih big impact juga sampai akhirnya dia tuh segitu cintanya sama drum. Karena nyokapnya yang nyuruh dia gitu. Udah lo harus pokoknya harus canggih banget deh main drum gitu. Dan dia pernah nyoba skateboard apa segala macam, tapi skateboardnya juga dia ngerasa dia lebih skillful main drum gitu. Iya. Dan nyokapnya pokoknya be obsessed with drum. Nyokapnya ngomong gitu, kalau lo suka apa, lo obses sama itu. Jadi tuh kayak sebenarnya warisan dari nyokapnya juga. Pesan-pesan itu gitu. Berarti kan menuruti perintah orang tua itu tetap harus dilaksanakan. Seperti gue tadi tuh kuliah udah gak dikasih duit, oke, gue cari sendiri. Tapi lo gimana hubungan sama orang tua gimana? Baik banget ya. Between mereka juga nyokap udah nggak ada kan, udah masuk ke tahun 7 tahun 8 ya, harus bokap. Tapi baik banget. Masih sering nongkrong ngomong politik, keren. Bokap gue ngomong politik aneh banget. Kayak wah ini apa dia alien ya, orang yang berbeda ya. Kayak zaman gue kecil dia gak pernah ngomongin ini, tiba-tiba ngomongin politik asli. Oh dulunya gak into. Bokap gue dulu ngomonginnya tinju gitu lah ya. Standar lah orang-orang. Iya udah makin berumur biasanya begitu. Makin peduli sama bangsa dan tanah air, cinta. Benar. Oke banget. Gue juga selalu begitu karena ya ditinggal dua-duanya nih gue kayak ya dalam waktu dekat. Maksudnya kayak nyokap 2002, bokap 2022 bokap 2023 gitu kan. Setelah mereka gak ada, tadi kan nyokap ngasih influence banyak nih untuk kayak info-info politik lah. Jadi ketika pemilu gue udah ada kisi-kisi dari nyokap nih, mendingan pilih yang mana ya gitu. Sekarang ya udah gue kayak nyari tahu sendiri gitu. Nonton banget tuh gue debat capres ya kan. Karena kan gue harus jadi yang bertanggung jawab lah gitu. Jadi kalau bisa sesuai hati nurani gitu. Ya tapi si Blink sih cukup membekas sih, karena gue inget album yang keberapa itu nyokap yang beliin dulu. Jadi gue selalu gitu. Ini apa? Jangan bilang album Animal of the State itu gambarnya Jenin bro. Enggak, Mark Travis Show. Nyokap beliin tuh gitu. Dia ngeliat kan nih VCD apa nih. Dia tahu banget lo suka. Dia enggak, kayaknya anak gue udah mulai dengerin ini nih, dibeliin. Kalau Tom Mark Travis Show gambarnya kartun kan. Jadi masih gak kebaca lah, santai lah. Habis itu eranya itu, habis itu ya nyokap lagi yang beliin tuh. Dulu gak ada duit sih.
Makanya gue kalau ngeliat sih, kalau Iya gue percaya gue dulu gak ada duit. Tom Mark Travis Show tuh lumayan, gue kalau wah ini nyokap nih dulu yang beliin. Oh masih ada? Masih ada. Sorry, hilang. Gue baru beli lagi di Blok M Square. Ada. Bulan lalu gue beli orang-orang yang jual apa CD-CD lama gitu. Oh boleh Iya. juga tuh. Gue beli, dia jual 150.000 gitu. Nyokap dulu belinya kaset. Dia ada CD-nya. Baru gue baru beli 2 bulan sebulan lalu. Nah jadi ini oke juga sih info buat lo yang mungkin ada isu kayak broken home family gitu-gitu. Lo dengerin deh Blink-182 itu karena mereka juga terlahir dari broken home family tiga-tiganya ya kan. Dan ya mereka bisa get along gitu. Mereka bisa get along dan itu nggak jadi hambatan untuk berkarya juga. Justru ya itu ya sebenarnya sih nggak bagus ya, apapun emosi kalau disupres kan kalau nggak dirilis kan jadi nggak bagus ya sebenarnya. Cuma itulah yang pada saat itu mereka dengan umur yang masih muda banget itu yang bisa mereka lakukan gitu. Suppress emotion dijadiin energi happiness ketika di studio dan jadilah karya yang luar biasa dahsyat ini gitu. Iya benar. Tapi gue rasa each of them udah kayak apa ya, udah kayak healing themselves sih. Iya gak sih? Ibunya Mark tuh masih sering datang konser. Iya, kalau lu follow IG-nya Blink-182 Italy ya, kalau nggak salah ada tuh. Ibunya Mark tuh masih datang tuh konser yang terakhir. Gila sih, beneran. Soalnya tuh gue pernah nonton salah satu konser mereka lah di tournya yang One More Time ini. Adalah si Tom tuh yang biasa ngelawak. Oh iya oke. Dia bilang kayak last night I your mom gitu kan. Terus kalau ibu nonton kan kesel ya. Terus si Mark tuh juga yang kayak balesnya and she likes it gitu. Tapi ibunya nonton. Mark tuh kayaknya family man banget deh. Konser tuh istri diajak, anak diajak. Dia kayak paling kebapaan sih. Iya. Karena dia emang Blink tuh dia kan sebenarnya kan. Iya. Awalnya banget kan dia tuh yang inisiatif. Dia tuh kayaknya baru masuk kuliah. Kalau nggak salah denger ceritanya nih ya. Dia tuh baru masuk kuliah terus dianterin sama bapaknya ke rumah ibunya. Untuk karena kampusnya dia deket rumah ibunya itu. Terus dia ke rumah ibunya terus dia kayak bawa barang banyak banget sama bawa sampah banyak banget gitulah. Terus dia kayak mikir, gila gue mau ngapain di sini? Gue nggak mau nih hidup gue kayak gini-gini aja gitu. Akhirnya dia dikenalin lah sama Tom DeLonge, which is Tom DeLonge itu adalah pacarnya, temennya pacarnya adiknya. Oh iya temennya. Dia punya pacarnya punya temen si Tom DeLonge ini. Dia orangnya lucu, dia main gitar lo kayak cocok dia sama dia. Begitu ke tempatnya Tom DeLonge langsung tuh mereka ngeband berapa jam gitu deh. Iya. Kayak apa sih istilahnya kalau kayak gitu? Ngejamming gitu dan connect banget. Ya udah. Jadi kan berarti kan inisiatif awal si Mark kan sebenarnya. Iya benar. Yang bikin produk ini berjalan gue rasa Mark juga deh. Mungkin kasar-kasar kata ya. Kasar-kasar kata. Mungkin kasar-kasar kata kalau Mark nggak kanker mungkin Tom nggak balik mungkin ya. Iya. Mikir gitu loh. Iya karena emang si Tom ngomong gitu kan, jadi gue sempat nonton interview mereka lah udah lama sih di Zenlo ya. Kayak ya interview emang mereka kan picky banget kan milih interviewer kan. Yang dipilih Zenlo itu ceritain tentang album barunya One More Time dan di situ si Tom DeLonge bilang gitu kalau gue tuh udah sempet tinggalin musik, gue udah nggak mau lagi tuh tour apa segala macem. Pokoknya gue udah fokus sama yang dia lakuin sekarang deh. Begitu dia denger Mark sakit, kayaknya yang mau gue lakuin cuma tour bareng Blink-182 deh gitu. Terus si Travis juga ngomong ke Mark, katanya kayaknya emang soul kita tuh ya bareng sama si Tom gitu. Blink-182 tuh adalah gue, lo sama Tom. Itu perasaan Max Kiba gimana menurut lo? Itu gue nggak tahu ya. Tapi Max Kiba asik banget sih. Max Kiba sempet kayaknya di hari pertama rilis album dia nge-story kan, nge-story happy release day di mention bertiga gitu. Ya karena si Tom juga sempat mention Max Kiba untuk kayak thank you, say thank you gitulah, say sorry atau say thank you, intinya kayak kirim apa sih kalau istilahnya tuh kayak message to public juga lah gitu kan, untuk kasih lihat kalau ya dia tuh emang sincerely nggak ada niat jelek sama sekali. Dia mau yang terbaik juga untuk Max Kiba dan emang jalannya sekarang ya udah harus sama formasi awal gitu. Emang Blink tuh emang harus ada yang sakit baru nongol. Kalau gue lihat sejarahnya si ini sakit ketemu, Travis kecelakaan ketemu. Tapi ini kayak bercandaan orang lokal lah. Kita kayaknya kumpul keluarga kalau ada yang kenapa-napa gitu. Iya benar. Ternyata di sana juga kayak gitu. Di sana juga gitu juga, ternyata di Amerika juga sama juga ya. Lagu berikut lo nih Kings of the Weekend ini dari tadi lo sempat lo sebut juga ya. Dari album ke-7 mereka California. Ini yang udah eranya Max Kiba. Max Kiba ya.
Gimana pendapat lo tentang Matt Skiba ketika masuk di situ? Kalau gue sih ngerasa ya gue sama kayak Travis sih mikirnya. Cila kayak temen deket banget ya kita. Maksudnya kayak emang soulnya Blink tuh ya udah mereka bertiga sama si Tom gitu. Lo sendiri gimana? Si Matt Skiba tuh ngubah si Blink jadi nulis lagunya ke remaja lagi. Menurut gue di era terakhir dia di Neighborhood dan Dogs Eating itu jadi kayak mulai ini mau kemana nih? Jadi gelap gitu kan liriknya. Nah pas di Matt Skiba mereka jadi remaja lagi, remaja dewasa lah gue. Kayak bukan remaja, kok remaja dewasa sih? Dewasa muda. Apa ya? Dewasa muda kali ya. jadi ketemu serunya lagi. Menurut gue tuh di era Matt Skiba. King of the Weekend kan kalau nggak salah ceritanya tentang ya lu lagi di hari weekend, lu ngerasa lu paling ganteng sekota, lu paling jago, paling ganteng se LA, paling ganteng se California, tuh jalan-jalan, nongkrong gitu-gitu. Jadi ini nih mereka balik lagi nih, seru lagi nih gitu loh. Kayak komedi-komedi narsisis gitu ya. Ada kayak gitu. Jadi Matt Skiba tuh ngebawa Blink ke era awal lagi secara lirik sama musik, tapi nggak senarsis itu gitu. Masih ada benteng kecilnya. Tapi emang yang bikin agak kurang live-nya ini sih. Si Mark jadi bacot sendirian mulu. Oh, nggak ada tektokannya. Iya kan, si Matt kan dia mulu kan. Dia dia ngebacotnya tipis-tipis, ntar baru si Mark tuh sendirian tuh, tapi gak punya teman tandem gitu. Soalnya memang Tom DeLonge tuh kocak banget. Parah. Sih ya. Di panggung doang ya. Itu orang aneh, di panggung kocak banget. Duduk dia lumayan serius kalau lo ngomong serius sama serius dia. Tapi mukanya nggak bisa bohong. Iya benar sih. Mukanya tuh muka penuh ketawa sih. Dalam hatinya tuh maksudnya kayak mungkin ya hatinya baik gitu kan. Hatinya kayak emang nggak ada niat jahat gitu kan. Jadi tuh kayak kelihatan dari mukanya tuh lo ngeliat dia diem aja kan pengen ketawa loh. Terus gimana agak susah ya gitu. Dia bikin produk kayak Angel and Airwave, tapi kayak dulu kan komedi, ada komedi. Jadi kayak beberapa itu kayak nggak ini dulu. Kayak nggak dapet. Tapi berhasil lah. Oh sukses banget. Yang terakhir tuh gue denger yang Ticking Bomb ya kan. Oh iya 2021 tuh ya. Yang dipecah 2 albumnya. Pokoknya ada part 1 part 2 kalau gak salah. Oh iya kayaknya album itu. Gue gak terlalu ngulik sih. Yang terakhir udah mulai banyak sih ngeluarin. Pokoknya ada yang judulnya Euphoria, ada yang judulnya apa gitu. Dan gue dengerin emang kayaknya apa ya, dia tuh satu source ya. Dia kan ada terinspirasi dari The Cure juga kan. Bener. Nah itu kayak U2 juga dia gila tuh. Nah kalau di album yang ada Ticking Bomb-nya itu Angels and Airwaves itu gue sempet kayak ngerasa ini ada elemen The Cure-nya juga nih. Sama kayak album One More Time gitu. Dan menurut lo gimana Angels and Airwaves dan Blink-182 gitu? Angels tuh bentuk si Tom dewasa banget secara musik. Udah ya. Jadi angel dia di situ. Oh dia di situ jadi kayak bener-bener dia suka UFO, dia suka planet, dia suka aliens. Musiknya ngegambarin untuk orang-orang yang suka hal itu juga menurut gua. Yang udah sampai sedip itu ya mikirnya. Karena musiknya tuh bener-bener semesta gitu kayak. Iya. Terus dia bikin video klipnya kan yang gambar planet, gambar antariksa. Jadi dia tuh ngeluarin semua yang dipendem sama dia di situ. Soalnya kan dia sempat bikin Boxcar Racer kalau lo ingat. Iya sama si Travis. Sama Travis juga nih. Nah katanya emang beberapa lagu yang di album terakhir One More Time itu tuh ada sampel. Salah satu lagu yang mana ya? Pakai tuh ngambil sampel yang si mereka bikin Boxcar Racer. Iya. Yang Boxcar Racer kan masih punk rock banget kan. Kayak Fugazi, kayak Descendants. Ya pas di Angels and Airwaves, ini beda nih orang. Orang menjadi pribadi baru, musiknya tuh membuat dia jadi pribadi baru. Nah di album kan yang terakhir personel lainnya kan juga gila-gila kan. Iya benar sih. Mark kan sempat bikin Nine Inch Nails Plus 44 ya. Iya sama salah. Mark sama Travis lagi. Travis Plus 44 ya. Itu tuh mereka tuh kayak saing-saingan gitu loh. Kayak gitu. Pertamanya kan si Tom nih yang pengen bereksperimen kan, bikin Boxcar Racer sama si Travis. Terus kayaknya Mark juga gue juga ada gitu loh. Bener, dan emang mereka mengakui ada kompetisi itu antara Mark sama Tom tuh ada. Nih gue bikin lagu keren nih, gue lebih keren gitu. Tapi in a good way ya. Cuma tuh kayak anak kecil tuh. Si Plus 44 tuh mirip-mirip Blink juga sih kalau gue. Saat itu gue kayak ini sebenarnya kalau lu nggak usah bikin nama Plus 44 di album Blink masukin tanpa aja Tom Blink. kayaknya cocok-cocok aja gitu. Makanya gue ngerasa secara identity Tom tuh lebih kuat. Menurut gue tanpa ngeceritain Mark sama Travis ya, Tom tuh yang lu butuh Tom. Menurut gue Tom DeLonge emang ya udah paling atas menurut gue. Makanya dengan sekarang dia jadi humble banget sih, gue kayak aduh enak banget ngeliatnya. Semoga bisa konser di Indonesia ya, semoga ya. Tapi lo ada ketertarikan juga gak sih sama kayak Planets atau UFO antariksa lah gitu? Sejujurnya gak terlalu. Tapi gue suka nonton film-film yang serupa.
Kayak Star Wars gitu. Star Wars gue suka banget. Oh, gitu. Star Wars sampai yang era-era sekarang Mandalorian dan segala-segala ya. Ada Mandalorian. Berarti lu udah ketertarikan dong kalau kayak gitu. Tapi gue nggak mempelajari segitu ininya. Kalau Coba. Tom kan bener-bener sampai dikulik bikin To The Stars. Dia cabut Macbeth tuh, lo tau gak Macbeth tuh profitnya gila-gilaan itu sepatu. Itu setiap dirilis di Indo lakunya tuh habis cepet banget. Jadi gue tuh berpikir kalau bisa sih cabut duit lo dan lo pindah bikin To The Stars ini. Itu kan berarti kan emang dia tuh gak ngejar profit menurut gue sih. Lo ngejar kecintaan aja gitu. Iya, udah segede gitu. Udah segede Udah gitu. sekelasnya Tom DeLonge. Dan emang dia dari awal kan juga selalu ngikutin apa ya, ngikutin heartnya dia lah, hatinya dia gitu. Lagu berikutnya nih, Roller Coaster. Ini dari album Take Off Your Princess Jacket. Iya. Roller Coaster favorite ride. Iya. Gimana? Kenapa nih? Ini lagu kesukaan mantan gue dulu. Oh gitu. Iya, zaman kuliah. Oh, mantan lo suka Blink-182 juga. Jadi dulu tuh zaman gue kuliah gue cuma punya motor kan. Nah terus kalau di motor kan lo tuh nggak bisa ngobrol kan kita. Dia di belakang pakai helm. Jadi gue tuh pakai MP3 sharing ini earphone ya. Jadi kalau ya gue muter Blink aja gitu biar sebenarnya biar nggak ngantuk sih. Ya, dia salah satu yang dia lebih suka. Oh kalau itu dengerin yang itu aja. Jadi gue sering tuh dengerin Roller Coaster dari kampus ke rumahnya dia gitu. Ini drama juga keren banget sih. Ya Ini, itu gue nulis liriknya nih ya. Tapi gue nggak tahu nih nyanyinya gimana. Had a dream about you again, where I wait outside until you let me in, and there I stayed. Gue lupa gue terus nulis. Terus habis itu Roller Coaster. Ini rap apa bait lupa. ya? Iya. Mungkin itu awalnya kali ya. Ya. Roller coaster favorite ride. Bener. Ini tuh karena dulu salah satu lagu kesukaan mantan gue kan. No. Jadi lumayan kayak ini lagu yang zaman gue pacaran dulu nih. Tapi masih temenan gak sama mantannya? Udah enggak. Oh kenapa? Emang udah gak ketemu lama banget gitu. zaman kuliah kan. Iya. Bukan gak temenan. Ketemu pernah tapi maksudnya ngobrol aktif sih enggak gitu. Jangan dia jodoh. Dia udah married. Oh dia udah married. Udah married iya, udah punya anak. Gimana rasanya ditinggal married mantan? Gue gak terlalu sih, santai aja sih gue. Oh santai aja ya. Putusnya baik-baik juga ya kan? Putusnya baik-baik. Siapa sih namanya? Kita jadi ngulik mantannya dia nih. Mantan gue. Wah ini kisah seru nih. Apa nih? Jadi mantan gue mantan ini. Mantan lu Tom DeLonge aja. Bukan. Jadi mantan gue ini tahu banget gue suka Blink dan segala macem kan. Oh yang ini nih yang naik motor sama lo ini. Iya. Suka lagu Roller Coaster. Iya. Terus mantan gue ini tiba-tiba ke US lah. Oke. US beliin tuh gue di Kiss, kaos Angel and Airwave, terus masih gue simpan sampai sekarang kaos Plus 44 gitu-gitu. Okay. Terus suatu hari datang lah ke kampus, mobilnya ada plat nomor namanya. Terus gue bilang ke teman-teman gue kan, gila nih cewek, kok bisa ada plat namanya, gimana caranya? Terus teman-teman gue pada ngomong, lu nggak tahu dia cucunya siapa? Gila. Ya gue dulu waktu kuliah gue punya mantan, ternyata pas lewat gua berapa tahun gue baru tahu dia adalah salah satu cucu konglomerat Indonesia gitu. Wah. Dan lo ajak naik motor ya kan? Iya. Terus sharing MP3. Parah. Lo gak tahu deh cucu siapa. Parah. Emang lo gak pernah nganter ke rumah ya? Nganter ke rumah. Terus? Nganter ke rumah. Dibawa ke rumahnya di situ. Padahal rumahnya lurusan lagi dikit. Dari sebenarnya waktu nganter ke rumah juga udah curiga. Pondok Indah. Ini mah bukan rumah, ini istana ya. Sedangkan gue cuma motor kecil gue aja di garasi itu gak bernilai pasti kan. Itu gue udah curiga kayak something nih orang. Cuman kan saat itu kan cinta kan tidak melihat seperti itu. Wih, bagus. Berarti dia bukan cowok matre. Gak usah ke laut loh kalau gitu ya. Tapi kalau gue bisa mengulang waktu, pasti gue akan apapun gue usahakan. Iya akan jodoh. Ya saat itu kan gak ngeliat kayak gitu. Emang berapa lama sih pacaran waktu itu sama dia? Setahun 6 bulan lah. Tapi memang tidak akan berhasil lumayan juga ya. Lumayan lama dong. Ya, tapi gak akan berhasil. Kenapa? Orang tuanya akan melihat siapa ini. Ya belum tentu lah. Biasanya kan gak berhasil banget tuh. Biasanya kendala beda agama. Biasanya kan gitu bener. ya. Saat itu sih gak ada masalah gitu. Gak ada masalah kayak gitu. Cuman masalah gap kemiskinan aja yang membuat kita terpisah. Akan terjadi lah gap kemiskinan itu. Kamu bawa siapa ini ke rumah? Tapi putusnya bukan karena itu kan? Putusnya bukan karena itu. Iya, karena apa? Karena satu saya ngerasa udah mulai malu ya. Gua kalau telepon ke rumahnya, jadi tuh di rumah tuh ada admin gitu. Ini beneran. Jadi rumah tuh ada admin. Rumahnya kantor. Gak tahu gue. Kantor Macbeth jadi gitu. ada jadi ada adminnya ngangkat dulu. Terus gue pernah telepon pin ngobrol ini. Oh iya bentar ya. Ditutup. Tut. Kok dimatiin? Tutup. Dia gak denger kali. Iya. Bahkan nih ini aduh ini aneh banget. Jadi gue tuh saking gak enaknya, gue tuh selalu nganterin dia tuh di
di pinggir gang gitu, di portal, jadi dia jalan kaki. Jadi Tuh gua kan nungguin bener kan tadi gue bilang gitu. karena gue nggak enak. Jadi Oh, kalau gue ke tapi- rumahnya soalnya satpamnya mukanya nggak pernah enak gitu loh, ngelihat gue gitu. Nah, jadi gue kan pengen ngerekrut lo bawaannya. aduh, jadi bawahan nih bener juga. Harusnya gue nyelip di situ ya. Terus jadi gue kayak anak sapam pacaran sama majikan gitu ya. Keren kayak FTV gitu. Tapi lo waktu putus gimana tuh? Maksudnya lo berat banget gak? Apa kayak Gue berat Iya. karena mantan gue tuh selalu membelikan gue oleh-oleh yang mahal-mahal ya. Jadi pas putus gue lumayan kayak aduh tidak ada lagi oleh-oleh dari Amerika nih. Zaman dulu loh, lu bisa pakai kaos Iya, Angels and Airwave ke kampus. Semua orang tuh wah gila, lu bisa dapat kaos ini dari mana? Gue bilang, dari mantan yang kaya. Pacar kaya waktu itu Oh masih iya pacaran pacar kan. kaya. Iya, Tapi dia bisa cinta sama lo, ngasih lo segala macam, pacaran 1 tahun 6 bulan. betul. Itu berarti dia tulus. Banget. Lo ke dia mungkin ada faktor Enggak, dia ngasih saat oleh-oleh. itu gue tulus, cuman memang gue punya ketakutan kemiskinan itu ya, jadi gue Tapi dia ke lo, berarti Tidak ada. putusin lo. ya memang kan dia menjalankan pasal negara ya, apa fakir miskin dipelihara oleh Tapi dia menjalankan amanat negara. Fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu dia menjalankan amanah itu. Kalau gue sebut nama kakeknya di podcast ini, orang pasti akan, tapi tidak akan saya rahasiakan ya. bisa datang langsung ke sini. Oh sempat, minta sempat diinterview. orang terkaya nomor 2 kakeknya dia. Wow. Ya, Kayak gue tahu deh siapa. ada. Hmm. Depannya bukan. Dia nggak usah, nggak usah. Kalau disebut kan kerekam ini ya. Oke, kita balik lagi nih ke Ke kakeknya dia. balik lagi ke apa lo tadi sakit hati. Sakit hati kan tapi putusin apa lo yang putusin? Enggak. Gue yang putusin sih sebenarnya sih saat itu sih. Karena gue ngerasa kayaknya udah nggak mungkin nih ngelihat penolakan dari keluarga yang sangat tebal. Oh, Iya. makin jelas kelihatan ya. Iya. Dia tapi nggak ada statement kayak lo, ini kayak keluarga aku udah nggak bisa nih ngeliat kamu. Enggak, saat cuci kuliah tuh nggak ada ngomong kayak gitu-gitu kan. Oh, Iya, jadi kayak implisit aja lo tahu sendiri aja deh. Iya benar. Makanya gue ngerasa Blink album Feeling This tuh lumayan, karena gue sempat dengerin tuh Oh, lagu itu ini nih. ternyata. Iya. Gue ngerasa Bukan broken home family tapi broken heart nih, broken heart with my ex, you know. Roller coaster juga ya. Jadi emang roller coaster kan apa ya? Kalau gue ngeliat tuh emang Blink-182 tuh kalau diibaratkan wahana ya. di amusement park, mereka tuh roller coaster dan itu terbukti mereka juga pakai wahana itu kan untuk video klip aging kan. Yes, benar. Yang Iya. si Tom DeLonge gitu. Benar. Dan itu mereka pakai roller coaster kan. Jadi Iya, emang kayaknya itu favorit. Maksudnya kalau diibaratkan itu simbol lah. Simbol dari musiknya Blink yang kayak fast pace gitu kan. Terus Yes. kayak super fun dan emang bikin lagi gitu kan. Kayak wuut. Musiknya Blink kan kayak gitu kan. Ya. Mereka sering tuh bikin apa? Tema-tema sosial diselipin di video klip tuh. Stay Together lo nyadar gak? Rumah dihancurin kan. Dar gitu. Rumah bagus dihancurin. Terus ada juga Ya itu kan emang kalau Stay Together sih gue nangkepnya emang itu kaitannya sama kondisi rumahnya either Tom atau Mark ya. Ya. Kayaknya sih Tom deh. Karena kan vokal tuh menentukan kan itu lagu ciptaan siapa tuh. Ya makanya gue ngerasa setiap si video klipnya dia tuh meskipun kelihatannya kayak oh ini video klip band popang biasa sih, tapi sebenarnya dia tuh ada tuh pesan-pesan kayak gitu-gitunya. Ya bener kata lu tadi, si kelinci lah masuk ya kan, mereka pakai baju kelinci. Kalau gue nangkep yang kayak isu sosialnya banget tuh Anthem Part 2 sih. Anthem Part 2 video klipnya liriknya nggak gimana ada ya? Anthem Part 2 tuh Take Off Your Dededeng, Pants. yang awal Ya, yang gitu awal loh. itu ya. Itu. Tapi nggak ada video klip ya itu ya. Dendentet, liriknya gimana? Everything has fallen to pieces. Ya. Worked in help me Jesus. Oh lu tuh liriknya tuh segitu Gue lirik dalamnya. banget. Oh oke. Dulu mah enggak, SMA Oke. enggak. Karena kan kayak ya gue dengerin lagu itu sambilan kan. Kayak misalnya Ya. gue di kamar dengerin sambil gue beres-beres kamar apa segala. Ya, Jadi ya. gue dengerin musiknya tuh kayak kena banget. Nah sekarang udah dewasa begini ya kan. Apalagi di Spotify kan ada tuh liriknya kan. Oh iya ya. Iya sekarang kan. ya, Jadi gue bener-bener. sambil liatin. Wah dalam. Udah gitu mungkin dulu bahasa Inggrisku terbatas ya kan. Zaman SMA jadi kayak listening skill gue tuh mungkin nggak sebaik sekarang lah gitu. Ya, Sekarang kan kayak mereka ngomong apa, oh gila ya. We really need to Oh iya itu falling falling through ya? To see this Itu. through. We never Hebat lu. wanted to be abused. We never gave up. It's no use. Nah, kalau lu kan lirik.
Kalau gue beatnya gue denger, gue time machine. Jadi gue kayak saat itu tuh gue lagi sama. ini lagi gitu. Itu Kayak juga. gue denger roller coaster tuh, wah ini saat aku ditolak oleh keluarga kaya itu. Gitu. Gue tuh. Pas ngomong Lu first date kena dong lagunya. Do you like my stupid hair? Itu lucu banget. First date iya. Pokoknya sealbum itu tuh zaman gue lagi. Dan karena kan ini gue namanya Andari and the Theater of the Mind kan. Oh oke. Anthem. Iya. Anthem tuh gue pilih nama Anthem gara-gara Blink. Iya. Jadi pas mau bikin nama podcast Anthem kali ya gitu. Ini sampai UFO dan planet-planetnya karena Tom. Mana UFO-nya? Tadi kayak ada planet apa? Oh iya. Komet gitu. Oh benar. Enggak itu karena emang ya gue ada kesamaan nama Tom itu. Ada ketertarikan sama antariksa juga lah gue. Oh. Ada banget yang lihat langit tuh gue bisa tuh. Yang kayak sky gazing lama tuh gue bisa banget. Malam-malam apalagi liatin bintang, tiba-tiba ada bintang jalan gitu, bintang jatuh. Seneng banget gue kayak. Tapi menurut lu pemerintah kita tahu nggak ada UFO? Kalau pemerintah kita, kalau pemerintah US sih pasti tahu. Pemerintah US tahu. Pasti tahu. Tapi UFO ada ya? Ada. Oke. Gue bisa bilang ada. Aliens juga ada. Gue pernah bahas di salah satu episode podcast gue. Waktu itu ngebahas tentang near death experience, ngebahas aliens, UFO sama Mas Didi AGP. Oke. Nah itu dia pernah diinjek malah ininya sama alien gitu. Hah? Ya makanya lo nonton, nanti gue kasih linknya. Oke. Itu pengalaman dia bukan gue. Oke. Tapi di mana di Indo di luar? Di Indonesia. Diinjek sama alien? Nah terus ini ada satu juga ya. Jadi waktu itu gue nonton Tom DeLonge di interview sama To The Stars, which is sama medianya dia sendiri ya kan. Ya. Jadi dia tuh ada kayak cuplikannya doang nih. Abis itu gue sempat posting di Instastory gue, kayak gue repost gitu. Jadi dia bilang yang di atas sana nih, alien segala macam, UFO gitu, mereka tuh sebenarnya pengen banget bantuin kita nih, karena kan kalau di bumi ini tuh kita ibaratnya kayak third dimension lah ya, maksudnya kayak low density. Di bumi tuh kita ketarik sama gravitasi nih, jadi segala gerak kita terbatas, ya kan, kita nggak bisa terbang, ya kan. Udah gitu juga itu mempengaruhi apa ya, pikiran-pikiran kita yang kayaknya penuh keraguan apa segala macam gitu, kayak frekuensi mungkin juga low dibandingin ya kayak higher entity lah ya. Yes. Nah anggaplah alien UFO itu higher entity, mereka tuh udah frekuensi tinggi, mereka udah bisa telepati, mereka bisa komunikasi udah pakai simbol apa segala macam, udah cepet banget. Kalau kita kan bertele-tele kan komunikasi kan, mereka tuh udah set itu langsung ngerti loh gitu. Oke. Nah mereka tuh pengen bantuin kita juga, tapi mereka segitu susahnya untuk masuk ke sini karena segitu apa ya, ibaratnya tuh segitu low-nya, segitu rendahnya gitu frekuensinya. Frekuensi mereka tinggi, mereka mau masuk ke sini itu udah susah banget. Mungkin dulu masih bisa, dulu kan masih banyak orang suka ngeliat alien, sekarang bukan alien, suka ngeliat UFO apa kan. Sekarang tuh udah makin susah karena ya egonya, mungkin ego manusia juga udah mungkin kegedean ya. Lo lihat aja genocide. Ya. Genocide itu kan udah bukti banget. Kata-kata lu mengingatkan gue akan tadi gue masuk ke mantan gue yang kaya itu keluarganya. Tidak sampai frekuensinya, jadi gue tidak sampai frekuensinya. Jadi kayak itu gue tuh UFO, dia itu keluarga apa mantan gue tuh yang manusia, gue pengen masuk tidak bisa. Jadi gue tuh selalu dilihat, apa ini UFO ini? Kamu diantar alien ya? Oh gue pikir lo yang rendahnya, mereka yang tingginya. Ini nggak kebalikan ya? Nggak bisa, gue harus yang gue yang alien nih, karena bentuk gue nggak terlalu gimana. Ini menunjukkan masih ada luka batin nampaknya, saudara-saudara. Gue jadi sedih ya sekarang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita bahas lagu aja berikutnya. Lanjut. Lagu berikutnya yang ke-9 itu lo pilihnya dari album One More Time, Dance With Me. Keren ya. Keren ya. Itu sih intro awalnya cowok banget sih. Banget, When I Teach Masturbation. Iya kan? Bener. Iya, dia ada speech dulu, astaga. Lo suka bukan karena itu? Bukan, gue suka karena mereka gue lagi-lagi ngeliat visualnya. Gue suka saat mereka tribute buat Ramones kan. Oh iya, itu rambutnya gondrong semua. Bener. Terus mereka nge-remake lagunya Ramones kan. Video klip yang mereka makan pizza di meja makan itu kan tribute video klip Ramones zaman dulu. Oh iya. Oh lo karena lagi-lagi karena video klipnya. Gue tuh selalu ada visual ininya baru ke audionya. Oh lo anaknya visual. Makanya gue liriknya tuh biasanya gue nggak gimana. Pasti mantan lo cantik banget deh, karena kan lo visual banget nih. Pasti. Udah cantik, kaya lagi. Perawatannya orang kaya kulitnya beda bro. Gizi juga beda. Kalau gue kayak gorengan tuh, lihat tuh kayak gini kulit gue, kulit gorengan. Gorengan pecel ya kan. Aduh. Iya itu menurut gue menarik tuh karena mereka
tribute Ramones kan, dan Iya, mereka iya. belak-belakan memang salah satu bentuk penghormatan mereka untuk Ramones tuh, Ramones. pakai jaket kulit, Iya, kayak rambut iya. wig panjang gitu kan. Itu Keren. Ada scene yang mereka jalan bareng, bener-bener diulang kan, kaos dalamnya Iya. sama, jaket kulitnya sama. Oh jadi karena video klipnya. Kalau lagu sendiri, Oh suka banget gua. Itu salah satu lagu yang dibocorin sebelum albumnya rilis full kan. Itu keren banget. Ole itu kan ya kok ole bisa sih ole bikin lirik ole ole. keren banget. Dan itu kalau konser lagi jadi anthem paling kencang juga tuh. Gua nonton yang YouTube live-nya. Itu salah satu produk mereka yang lagi gede banget tuh. Tapi album Di live. One More Time ketika rilis lagi tuh lo gimana? Gua sempet butuh dengerin 3-4 kali baru gua kayak oh seru ya. Oh, Karena jadi ada adaptasinya. Iya, gua tuh Blink itu sebenarnya gua berhenti di California. Pas di California Match Kibo tuh gue suka banget California tuh. Nah pas abis satu album abis itu gue lumayan gak dengerin. Nah di ini gue dengerin lagi tapi gue butuh kayak 4-3 kali. Nah tapi kan sebelum album itu rilis kan ya ada announcement si Mark Hoppus sakit. Betul. Kan. Itu lo gimana? Lo tahu gak? Oh sedih banget. Kalau gue taunya tuh ya setelah mereka enggak deh, gue tahu sebelumnya kayak deh. Gue lupa. Gue pokoknya gue sampai lo gimana? Gue sempat repost story saking gue sedihnya. Gue sedihnya pas scene yang dia botak tuh. Yang si Mark di rumah sakit apa yang sama istrinya terus dia botak terus dia ini kan. Terus dia bilang, gue cancer guys gitu. Tapi dia masih senyum-senyum. Gue sedih banget liatnya, gila. Pahlawan gue kecil cancer sekarang gitu. Tapi hebat ya. Dia lewatin itu setahun kayak dia kemo. Nggak nyampe setahun loh. Nyampe setahun ya. Iya balik. Udah tumbuh rambut lagi kan sekarang kan. Iya dan itu Iya. Ada andil Tom Dillon lumayan sih. Jadi kalau nggak salah tuh Tom Dillon pokoknya nyamperin kayak lo harus sembuh. Lo harus sembuh. Di saat si Mark cerita pokoknya ada orang lain yang kayak datang terus yang untung gue udah sempet jenguk lo ya. Apa sih maksud lo gitu? Ini gue masih sakit kok, lo kayak pengen duluan ketemu gue gitu. Nah kalau Tom tuh lain dari yang lain. Maksudnya ya banyak juga ya sih yang baik yang kayak Tom juga. Cuma Tom tuh bener-bener serius banget. Dia datang ke situ, lo harus sembuh. Terus dia kayak manggil beberapa kenalannya dia lah ya, yang emang ngerti, yang paham gitu tentang cancer. Terus itu kayaknya pakai, gue nggak tahu sih kayak apa ya, bukan alternatif juga sih. Intinya kayak pakai ada tenaga dalamnya, pakai energi consciousness-nya itu. Oke. Yang kayak lo ngebayangin cancernya di mana, terus bayangin itu jadi mengecil kayak gitu. Iya. Dan kalau yang gue kalau yang gue percaya sih, segala penyakit fisik tuh awalnya dari penyakit mental dulu, penyakit batin lah. Kayak misalnya kalau cancer misalnya nih kaitannya sama kemarahan gitu. Mungkin ada kemarahan yang kesupres, akhirnya jadi penyakit gitu. Nah gue tuh ngerasa kayak Mark sama Tom tuh, Mark tuh diem-diem ada sakit hatinya juga. Karena kan gila lo tiba-tiba Tom cabut ya kan. Bener. Dan kalau gak salah Tom yang cabut terakhir itu gak ngomong langsung kan, manajernya email gak salah. Iya bener. Makanya mungkin gue rasa dia sakit hati banget. Mereka lagi liburan udah siap kayaknya studio untuk rekaman. Iya. Tom cabut. Ya, dan bahkan sebelum itu kalau gue baca artikel di mana gitu, Tom itu udah rekaman terakhir tuh udah nggak pernah bareng Mark sama Travis kan, rekaman sendiri di rumah gitu, udah terpisah gitu. Dan gue inget Mark itu pernah ngomong nggak akan balik lagi sama Tom. Iya. Gue bilang pokoknya gue nggak akan lagi mau kerja sama Tom gitu kan, gue nggak mau lagi satu panggung sama dia gini. Ya, dia udah sempat ngomong itu kan. Udah sempat ngomong, terus tiba-tiba nih. Berarti kan kalau dia udah mencetuskan itu kebayang dong kemarahannya kayak apa kan. Iya. Dan di sinilah peran Travis sih menurut gue kayak dewa sih. Dia benar-benar kayak dia tetap tetap kayak be friend aja sama semua, tetap mencoba memahami. Dan dia dengan udah PTSD-nya itu yang setelah plane crash ya kan, setelah kecelakaan pesawat, luka bakar sekujur tubuh. Iya. Terus dia menemukan cinta sejatinya si Kourtney Kardashian itu. Oh iya. Kan? Jadi bucin banget gile. Nonton Travis kayak Gen Z pacaran edan gue. Tapi gue seneng banget sih ngeliat. Seneng. Karena si Kourtney ya gue kan juga maksudnya untuk si reality show-nya Kardashian itu gue juga baru ngikutin yang pas pandemi inilah. Ya. Terus emang Kourtney tuh dari dulu dia gak mau nikah kan sama ex-nya juga yang dia bahkan udah punya anak tapi dia tetap gak mau nikah sama si ex. Tapi sama Travis dia mau, dan mereka tuh udah sahabatan dari dulu. Dan Travis pas bawa si Kourtney ke bokapnya bilang ini kayak nyokap lo ya gitu. Oh iya ya. Iya jadi kayak dan si Travis tuh pindah rumah
supaya bisa deketin si Courtney, Si Courtney, supaya ya. rumahnya deket Courtney. Iya. Lo kayak gitu dong. Saya berarti harus pindah ke Pondok Indah saat itu. Sangat tidak mungkin. Rumah asli orang tua saya lebih jelek dibanding rumah pos sapamnya dia. Kan belum tahu ya, kita nggak tahu kan. Ya. Iya kan, tiba-tiba besok lo dapet kayak undian. Oh, di era sekarang semua bisa diupayakan. Iya dong, tiba-tiba lo menang judi online. Dilarang negara itu. Ada linknya? Aduh, jangan. Betul. Gacor kak. Waduh. Gitu. Gacor tuh apa sih? Gak tahu gue aja nggak tahu ini apa, orang sering bilang bejir. Oh gitu, gue Bejir juga tuh nggak apa sih? tahu. Nggak Makanya gue ka- nggak nggak SMS kasar kayak kan? gitu, langsung gue hapus kan. Oh iya. Cuma nggak enak aja gitu gacor. Gue taunya gokar. Gokar mah ada Gakor, mainannya. gacor gue nggak tahu gitu. Bejir gue nggak tahu. Bejir. Bejir gue baru apa denger dari lo Iya, sih. Bejir. Aduh, lanjut nih. Ya. Setelah Ole nih, last but not least ya, Yes. lagu ke-10 lo adalah Go. Oh, Lagi-lagi Go. dari album kelima mereka. Ya. Kenapa nih? Gue jarang sih dengerin yang Go. Di album ini cuma gue doang yang kenceng. Sisanya kan semua in medium gitu. Down ini Down, always down. kencang juga, cuman always Enggak dong, nggak kenceng. ya nggak sekencang itu. Gue tuh salah satu. Yes, itu down. Always kan. Itu always ya. Hmm. Terus Feeling This ya segitu juga. Terus ada lagu Feeling yang This sama, lumayan tuh. ada Lumayan lagu yang ngegas. sama siapa vokalisnya The Cure tadi. Robert Smith. Ada juga kan Hmm. di album itu kan. Hmm. Ini doang yang kebut. Hmm. Go. Judul aja udah Go ya. Oh Ya, jadi ya, lo ya. senangnya ngebut-ngebut ya. Gue karena gue ngerasa ngebut itu definisi si Blink yang ceria dan happy-nya tuh di situ. Menurut gue, makanya pas era Matskiba gue ngerasa wah gila mereka jadi ceria lagi nih. Album ini cuma ini doang nih yang menurut gue ceria. Sisanya kan wah kenapa nih gelap banget nih, kalau denger malam-malam kayak wah dia Tapi ketakutan lo malah sendiri gua. favorit lo yang gelap-gelap gitu. Enggak, gue ya itu juga sih. Ada juga beberapa ya, nggak semua lah. Tapi kenapa gue seneng banget karena di tengah kegelapan mereka yang gelap-gelap tiba-tiba dia ceria satu nih si Go itu. Oke. Kayak ini nih semangat dikit nih. Habis itu kan dia jadi gelap lagi tuh sampai track terakhir tuh. Tapi Itu dari makanya. 10 lagu yang lo pilih ini, itu gak ada yang dari album Animal of the State lo. Walaupun tadi lo sempat nyebut sih ya, lo suka yang Dumpweed sama Oh, iya yang bener juga Aliens ya. Exist. Iya. Mungkin karena Animal of State tuh gue gak dengerin albumnya pertama kali. Gue langsung top Tomar Travis, and then gue langsung Take Off Your Pants. Animal of State tuh mungkin di era-era setelah gue ngedengerin 2 album ini baru gue dengerin Animal of State tuh. Mungkin gitu kali ya. Jadi gue lumayan gak terlalu gimana tuh Animal of State. Oke. Meskipun Alien Exist gue suka banget sih. Album itu Alien Hey Exist gue mom, there's suka banget. something in the Drumnya back mulai room. langsung Iya, drumnya. keren banget. Kalau dari drumnya nih, lo paling kayak kena banget tuh lagu yang mana? First Date. Lo kan drummer. Oh, First Date. Jadi ada Bukan Adam Song ya? Adam Song juga seru. Oh iya, Adamson juga. Jadi Nenet, dik dik. kayaknya ada lagu-lagu gue lupa deh di Drameo ya di YouTube. 20-30 lagu dengan intro paling terkenal First Date tuh masuk. Oh. Ya, jadi di dunia ini tuh ada lagu-lagu yang kalau lu denger lagunya lu pasti tahu itu lagu apa gitu. Bukan Aliens Exist ya? Dik-dik, dik-dik, dik-dik. Kali itu banyak. Hey, mom. Kalau First Date tuh Gimana sih awalnya? Oh iya, gimana? Jadi malu gue. tas langsung malu. Tertedudung. Gitu. Kereta malam langsung mereka malam. Tapi itu paling salah satu pukulan Travis yang ikonik banget. Bisa loh. Bisa lah. Kirimin dong videonya ntar. Gua ini ya, masukin. taruh di sini jadi. Iya dong. Oh gitu ya. Bener boleh ya, gitu. bener ya. Asik. Bisa gak ya? Gue udah lama banget nih gak main musik-musik begituan nih. Sekali doang, awalnya doang. Gampang lah buat gue. Asik lah kalau gitu, Enteng. men. Bisa ntar gue bikin. Bisa lah, Mam. Apa nih? Beli rumah di Pondok Indah nih. Bukan, Viral jangan dong, videonya. kalau itu dong. Kan amin Gue dong. bikin di depan rumah mantan gue di Pondok Indah gue bikin. Oh iya, iya dong. Jadi Ayo, Mas ayo, kenapa ayo. Mas? Ini lagu judulnya First Date. Ingatkan saya sama pemilik rumah ini gitu. First date saya sama majikan Do you Anda. like my stupid hair? Da-da-da-da-da-da. Bisa diusir, Let's gue go ditangkap. down way. This is Bener. almost Iya, over. iya. Itu ada Honest, kalau lu ingat let's make this my last forever, di forever scene itu and ever. di- Let's make this last forever. bener di video klip itu lu Kangen nyadar gak nggak? mantan lo? Gak dong. Gak gitu Mantan lo dong. gak kayak gini ya? Mantan gue tiba-tiba keluar dari rumah gitu, gue mukul drum Forever terus dia ikut and langsung nyanyi gitu. Let's make this di, last di, forever. di video klip itu ada ini Sin Tom DeLonge yang main skate terus jatuh dubrak gitu. Oh, gue tuh kurang nonton video klipnya. Ya pokoknya di situ ada scene Tapi itu. gue nonton. Itu tapi beneran natural. Jadi dia pas take 2 enggak itu aja tadi yang jatuh dimasukin. Bener-bener lagi lari tuh langsung duk kedubrak muka gitu jatuh.
Ada di situ. Mereka tuh super fun banget ya. Fun banget. Ya ampun. Meskipun di belakang kita nggak tahu ya di perdebatan mereka tuh kayaknya ya orang luar tuh nggak pernah tahu, tapi kalau ngeliat mereka pernah saling berantem, dendam apa segala macam, perdebatan mereka secara manusia juga kayaknya gede juga gitu. Iya sih. Tapi ngeliat mereka balik lagi sekarang bertiga, keren. Itu gimana? Ketika abis Mark sakit kan lo juga patah hati lah kan. Ya. Kenapa nih pahlawan gue sakit? Terus akhirnya mereka reunion. Lo pertama denger itu gimana bro? Gila ya, itu gue inget banget mereka ngeluarin itu di Instagram kalau gak salah. Itu lagi video yang orang pada ngomong they're coming back. Gue kayak anjir, masa sih gila sih, kayak nggak mungkin karena Mark udah percaya nggak percaya. Mark udah ngomong nggak akan balik. Tom juga udah mutusin gue akan nggak fokus di ya. Jadi itu kalau hal yang nggak mungkin sampai akhirnya mutusin tur dunia tuh, wah gila sih. Ya meskipun belum datang ke Asia ya, tapi mungkin semoga ya. Dan di sini di album terakhirnya One More Time itu ada suara Travis juga ya. Travis ikut band. Benar. Dan itu suaranya walaupun dikit kan One More Time. Oh iya benar tuh suara One dia. More. Iya lu tahu kan? lagi. Iya lu beda sendiri. Ada yang One dia nyanyi More Time, One More, cuma One More. Tapi itu kayak time. Gak bukan. One more time. Suara cempreng gitu ada, tapi bener suara gitu. Enggak, kalau Travis gak cempreng. Tapi di rekaman dia manja. itu ada manja kan menurut lo. Kan kalau si cempreng kan Tom kan, ya, One More Time gitu kan. Terus Travis tiba-tiba muncul One More gitu. Sambil main drum kan One More kayak bener-bener di video klipnya ada juga ya. Sini sayang. Aduh. Tapi dia lagi bucin-bucin Hedan sama istrinya. Iya makanya udah baru punya anak lagi. Benar. Dan itu mereka tuh bikin anaknya juga usaha. Ya. Bikin anak usaha, maksudnya kayak emang kayak ke dokter apa segala macam gitu loh. Mungkin udah umur apa segala, gue gak ngerti lah ya. Intinya sampai akhirnya lahir lah anaknya cowok ini, Rocky namanya, lucu banget. Iya. Sempat viral si Travis lagi nyumin ibu jadi si Courtney gitu. Iya. Viral di TikTok. Dicengin kan sama orang-orang, wah nih pangrok apa nih begini nih. Untung dia lagi nenen gak di posting ya. Ada di situs tertentu ya. Situs tertentu kalau lo mau cari nanti bisa di ini. Sebelah Rocky, sebelah Travis kan. Wah. Wadah. Terus orang-orang pada nonton. Ayo rame gitu. Warga Pondok Indah yang tadi. Langsung lo pengen niru kan ke mantan lo. Kayak gue ngantri gantian. Kayak ngantri foto sama Tom Dylan. Aduh iya. Sebenarnya tuh Blink tuh pernah gak sih kesini? Kata lo Gak pernah. Blink kan? Kau waktu itu lo bilang pas gue WhatsApp, gue sebenarnya ada satu secret. Oh. What secret is that? Gak bisa, itu harus kamera mati. Ih. Gak bisa. Jadi ntar gue potong. Hah? Ntar gue potong. Enggak jangan. Tapi ini Blink-182 bukan Angels and Airwaves. Jadi intinya sebenarnya banyak harapan Blink tuh kesini lah. Kan sama sekali belum ada tur Asianya kan. Iya. Baru sampai Australia kan. Dari dulu juga belum pernah kan. Ya tapi kan siapa tahu mungkin di tahun depan. Karena mereka akhirnya ngumumin tur lagi kan. Kenapa mau kalau gitu. Mereka, ya nggak ada yang tahu. Mungkin kalau ngobrol kayak gitu. Gini aja Bon, anggap aja ini harapan. Kenapa sih? Ya karena itu harapan lo based on fact apa nih? Harapan based on fact. Sejujurnya ke Singapura ya lah. Oh gitu. Ya maksudnya Singapura oke lah. Tapi gue ngelihat beberapa podcast di luar sana sama beberapa penyelenggara musik kan, beberapa orang mengisyaratkan nggak ada yang nggak mungkin Blink kesini gitu. Kalau beberapa tahun lalu nggak mungkin karena Travis nggak mau pesawat. Sekarang Travisnya udah mau. Terus mereka tur dunia sampai ke Asia, gue rasa mungkin bisa. Gitu. Aduh gila. Iya. Kalau ketemu sama mereka bertiga, gimana Bon? Gue akan ngajak mantan gue yang kuliah itu nonton Blink. Sama anak-anaknya. Suaminya nanti, kalau suaminya bilang aja kamu ke Plaza Indonesia bentar. Belum udah ada skenario selingkuh nih. Agak ngeri-ngeri sedep. Kalau misalnya mereka nonton nih Tom Dylan gitu kan, Mark Hoppus sama Travis. Ini kamera-kamera tiga ini kayak each of them gitu ya. Ini lo mau ngomong apa nih sama mereka? Mereka nunggu ya di ruang sebelah ya. Nanti lo ngomong mereka masuk satu persatu gitu. Nanti gue nangis gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang datang yang minimal mantan lo lah tiba-tiba. Aduh jangan dong. Aduh bapak ininya serem gue keluarganya. Apa? Dia masih baper kayaknya ya. Enggak lah. Padahal udah kayak zaman kuliah loh. Ya gak sih? Itu berarti kayak 20 tahun lalu say. Ya pokoknya sebenarnya buat Blink, meskipun mereka gak tahu juga bahasa kita ya, tapi ntar ada subtitle. Ada subtitle ya, maksudnya
thank you banget. Lu tuh bener-bener kalian ngebawa perubahan baru ke generasi, lewatin berapa generasi ya, sampai di era sekarang banyak orang yang terinspirasi banget secara music branding. Mereka ngebawa warna baru di dunia musik dunia. Dan gue rasa mereka kayak belum berhenti. Gue rasa jangan sampai berhenti, mungkin 5 tahun ke depan masih aktif lah. Amin. Untuk memberi warna-warna baru lagi di musik, industri musik. Tapi menurut gue sih dengan bersatunya mereka nih udah sih till death do them part. Oh sih, udah pasti. Menurut gue ya. Udah pasti. Karena kan One More Time tuh bener-bener udah simbol banget. Ya. Udah ini kita dikasih kesempatan sekali lagi. Betul. From strangers into brothers. Betul. Pernah gak lo ngalamin kayak gitu? From strangers into brothers, jadi strangers lagi, jadi brothers once again. Karena gue di Lalauta juga kan kita dari strangers into brothers kan sekarang berempat ngejalanin lagi. Banyak yang cabut, banyak yang pergi, banyak yang cabut. Tapi yang berada di dalam stay sampai sekarang kan udah kayak brothers sekarang. Gitu. Lalauta nomor 1. Jadi pilih Lalauta atau Blink, pilih Lalauta. Karena pasti lebih murah nonton mereka. Pasti bisa dipanggil kemanapun Masih ya. bisa dipanggil. Selama jangkauan ulang Indonesia. tahun, wedding, apa acara kita tuh main nanti ada tunangan. Iya, ulang tahun orang umur 60 tahun kita pernah main. Gokil. Pernah umur 60, mungkin dia juga kayak siapa sih? Travis kan di album barunya dia nyanyi. Lo mungkin akan nyanyi juga gak? One more gitu. One more time. Gue sebenarnya lagi pengen ngebentuk band popang, gue pengen nyanyi. Iya. Lo bisa nyanyi? Aduh, tapi diedit juga sih sebenarnya sih. Jadi autotune kan? Si Tom DeLonge juga autotune. Autotune tuh, gue yakin. Iya, nggak apa-apa. Tom DeLonge, Anda nggak main gitar kan? Saya tahu Anda pakai sequencer. Masa bisa serapi itu joget-joget, suara gitarnya kok bagus banget. Pas nipu itu. Teknologi. Itu Blink tuh mantep tuh. Teknologinya udah bagus banget ya sekarang. Jadi lo bikin popang sama siapa? Gue lagi bikin band popang sama temen gue si Dames Nababan yang pemain sakso itu. Sama satu lagi teman kita namanya Felix, bikin project namanya Karin. Enggak, Karin 87, ada angkanya sih. Oh gitu. Sebenarnya kita pernah ngerilis single setahun lalu, tidak begitu sukses. Nah mungkin di tahun ini kita mau bikin lagi, bikin EP mini album. Berarti ini bandnya bukan baru ya, formasi ini. Kita semua punya proyek masing-masing. Nah di sini kita mau bikin popang-popang. Blink juga salah satu inspirasi yang kita dengerin waktu bikin si proyek ini gitu. Oke. Good luck lah, ditunggu dong. Mungkin 3 bulan lagi ngeluarin EP. Maksudnya akhir sebelum tutup tahun EP-nya mau dibikin. Dari situ lo nyanyi? Di situ nyanyi gue. Tapi main drum juga? Drumnya juga gue ngisi, tapi nanti kalau live mungkin ada drummer lain gitu. Oh gitu, jadi fokus. Coba dong lo nyanyi. Aduh jangan lah. Apakah lagunya Blink? Tidak usah lah. Miss you. Ih gampang-gampang aja. Tidak usah lah. Pengennya surprise nanti langsung sama si Karin itu 87 itu ya. Karena saya tahu suara saya gak bagus-bagus banget. Yang bagus itu cuma suara rakyat yang didengarkan oleh pemerintah. Dan suara ilahi dalam diri kita. Itu juga. Itu suara terbaik, tau gak sih? Suara hati itu gila. Harapan lo untuk Blink-182 ke depannya? Sampein nih ke Tom DeLonge, Mark Hoppus, Travis tuh udah ganti formasi. Ya. Kesini dong gantiin. Nggak kesini. Kalau ada musik sedih enak nih kalau ngomong gitu. Oke. Deng teng teng. Blink dimanapun kalian kalau denger video ini, lihat video ini, semoga menjadi inspirasi buat kita yang muda-muda. Jangan bubar lagi. Orang-orang di Indonesia menunggu kalian. Semoga dalam 2 tahun ke depan tidak ada yang meninggal. Masih sehat-sehat walafiat, sempat datang ke Indonesia, berkunjunglah ke banyak organisasi masyarakat di Indonesia. Kasih wejangan, kasih petua-petua yang menjadi semangat baru buat bangsa muda Indonesia. Merdeka. Hello there, the angel from my night. Lu apa kira-kira? Gue tuh baru-baru ini doang. Gue lagi dengerin lagi banget. Iya lumayan. Karena itu kan gila ngasih spirit yang luar biasa. Begitu kan mereka reunion itu kan, bikin album baru. Jadi kalau gue lagi kayak ada rasa-rasa yang gak stabil, gue biasa di stabilizer gue tuh Blink-182. Stabilizer. Oke. Mantap. Terus satu quote dari Blink-182 bisa dari liriknya juga ya, yang mungkin kena banget di lo dan bisa dijadiin your life quote lah gitu. Bisa pas mungkin mereka interview atau. Bagi yang gue suka banget ya itu roller coaster. Kan dia nyebutnya roller coaster favorite ride. Apa lanjutnya? Let me kiss you. One more saya itu. Itu salah satu menurut gue
buat nunjukin kalau lu sayang sama orang, ya hidup tuh kayak roller coaster, naik turun. Ya selama lu sayang sama gua, kita akan tetap bersama di dalam satu kapal roller coaster itu. Naik turun. Wih, kita tunggu siapa yang naik satu kapal apa? Kaos gua. Wih, Gila, baru dibuka. Buka. Jangan gak bagus-bagus banget badan saya. Enggak, emang Bagus ya? gue cuma ngeliat jeninnya aja. Ya, gua Itu dibeliin mantan loh? Enggak. Ini gua beli di Singapura 2 tahun lalu. Oh gitu. Ya. Bagus banget ya. Itu apa sih yang ngeluarin siapa? Oh, ini gue beli di bootleg gitu. Gue beli di bootleg gitu di Peninsula Plaza. Oh gitu, dapet Iya. aja lu. Apaan nih kaos bling? Ada size XL nggak? Ada. Keren kan? Animal of State. Ada di punggungnya juga ada gambar albumnya. By the way, lo tahu info tentang Blink yang ada kemungkinan tur Asia segala macam itu Ya. dari mana? Sekarang gue lagi follow IG-nya @blink182 Italia ya. Oh, update gue tuh. juga nonton. Saking Gue juga follow. Ya, saking update-nya dia tuh ada kayak footage si backstage juga dia punya loh. Gue nggak tahu dapet dari mana. Karena kemarin kan Tapi nyamar jadi ya. krunya To The Stars. Kayak gue tadi ya nyamar masuk ke konser ya. Jadi krunya Macbeth kan. Kemarin ada yang viral juga si Tom sama Mark kelar konser pelukan. Si Mark nyiapin lagu Angels and Airwaves diputer di akhir konser, terus mereka pelukan gitu turun panggung. Itu viral juga. Itu gue liatnya dari Blink182 Italia. Nggak tahu tuh gue mereka dapat dari mana footage-nya tuh. Itu Karena nggak ada di mana-mana kan. Bahkan di Blinknya sendiri juga nggak ada. Di TikTok ada, di IG ada pokoknya tuh. Tuh, jadi follow akun-akun yang tadi disebut sama Boni ya kan, supaya lo dapat updated info. Dan kalau ada yang update, boleh dong tulis di kolom komen nih ya kan. Lo tahu info sesuatu tentang Blink-182, lo tulis di kolom komen. Lo resonate juga sama reunionnya Blink-182, lo ngikutin perjalanan konser mereka, atau mungkin ada informasi-informasi yang kayaknya perlu dilempengin nih dari yang kita sampein. Tulis juga ya kan di kolom komen gitu. Atau mungkin lo punya harapan tentang Blink-182, tulis aja. Siapa tahu one of them atau mungkin tiga-tiga baca gitu kan. Oh iya benar Iya juga. kan. Thank you banget lo Boni. Terima kasih ya. Ampun Terima dong kasih ngobrol seputar Blink-182. Podcast keren. Sukses terus untuk Lala Huta dan Amin. juga Karin 87. Karin Dan 87. karir lo, termasuk percintaan lo ya. Amin. Moga-moga gue segera dapat undangan nih. Wih, tiba-tiba dia kawin sama Jenin tuh gimana coba? Sukses terus Boni. Terima kasih. Moga-moga kalau ada konser Blink-182 itu di jarak yang dekat dari Indonesia atau mungkin di Indonesia, kita bisa berangkat bareng. Benar ya. Interview bareng Blink-182. Semoga bisa Ya, lah. Semoga nih. Amin. Oke. Dan thank you buat kamu yang udah nyaksiin ya. Sekali lagi kalau mau share apapun ya terkait Blink-182 atau mungkin your self rediscovery, karena Blink-182 tuh part of my self rediscovery juga di pertengahan tahun 2023. Gue jadi kayak menemukan kembali serpihan diri gue yang selama ini gue butuh gitu ya. Itu my joyful part yang akhirnya bisa ngebantu gue ngelewatin momen duka cita lah pokoknya. So silakan tulis aja di kolom komen, atau mungkin kalau mau cerita seputar your self rediscovery journey atau apapun terkait Blink-182, boleh email juga ke anthemtheaterofthemind@gmail.com. Thank you again Boni. Terima kasih. Boninya pamit, Andarinya pamit juga kalau gitu. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye.